Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Babak 81, kedatangan Sang Putri. Kurang ajar. Anda berani mempermalukan saya. Teman-teman, pukul dia 100 kali sebagai peringatan bagi yang lain. Zhang Jinsong jelas ada di sini untuk mendukung Xia Sun dan putranya. Terlepas dari apakah Xia Yuan dan Xia Qingchen mengaku kalah atau tidak, akan sulit bagi mereka untuk lolos dari bencana ini. Penargetan kuat Xia Qingchen hanyalah alasan baginya untuk bertindak lebih cepat. Tuan Paviliun bela diri berbicara. Menteri, mohon tunggu sebentar. Xia Qingchen adalah perwakilan generasi muda di Lone Cloud City. Anda tidak bisa memperlakukannya dengan enteng. Zhang Jinsong menatapnya dengan senyuman palsu. Shen Chongshan, saya menyarankan Anda untuk tidak mencari kematian Anda sendiri. Master Paviliun bela diri membuka mulutnya dan merasakan kemarahan di dalam hatinya. Namun, dia satu peringkat lebih tinggi darinya. Dia hanya bisa menatap Xia Qingchen dengan tatapan meminta maaf. Dia tidak berdaya di bawah kekuasaan markas besar Paviliun bela diri. Pria, Zhang Jinsong memarahi dengan keras. Namun, sosok dengan tangan tersembunyi di balik lengan bajunya menghalangi jalan Xia Qingchen. Itu adalah Master Kuil. Dia memandang Zhang Jinsong dan berbicara dengan suara lemah. Xia Qingchen adalah teman klan Zenku. Mengapa kamu tidak mencoba menyentuhnya? Petik 2. Mulut Zhang Jinsong sedikit bergerak. Dalam kaitannya dengan Cloud City yang sendirian, keluarga mana yang paling menakutkan? Selain keluarga kekaisaran, ada keluarga Zen. Selama legenda seni bela diri itu masih hidup, tidak ada yang bisa menyentuh keluarga Zen. Hall Master Zen, ini adalah masalah internal Paviliun bela diri. Saya harap kamu. Kepala kuil memotongnya dengan ekspresi acuh tak acuh. Saya tidak peduli apakah Anda anggota internal atau bukan. Anda tidak berhak menyentuh teman keluarga Zen. Zen nantian keluar untuk mengasingkan diri secara tertutup. Sebelum dia pergi, dia berulang kali mengatakan kepadanya bahwa dia harus melakukan yang terbaik untuk membantu Xia Qingchen. Sekarang dia dalam masalah, Hall Master Zen tentu saja tidak punya alasan untuk berdiam diri dan tidak melakukan apapun. Mata Zhang Jinsong menyipit saat dia berkata perlahan, Tuan Balai Zen, saya akan menghindarkan Anda dari hukuman cambuk demi Anda. Namun, jika Anda terus menghentikan saya, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Zen nantian belum keluar dari pengasingan selama beberapa dekade. Beberapa orang mengatakan bahwa budidayanya telah mengalami kemunduran, dan dia tidak lagi layak menjadi legenda seni bela diri. Ada juga orang yang sudah lama meninggal, namun orang luar tidak mengetahuinya. Singkatnya, keluarga Zen bukan lagi keluarga Zen di masa lalu. Sedikit rasa hormat saja sudah cukup, tidak perlu terlalu takut. Kepala kuil merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa keluarganya sudah terpuruk di mata orang luar. Namun, dia tidak menyangka Menteri Paviliun bela diri suatu kadipaten berani mengancamnya. Tatapan Zhang Jinsong menyapu sekeliling saat dia berkata dengan sikap bermartabat, saya telah mengetahui bahwa Xia Manor di selatan telah berkolusi dengan petinggi Paviliun bela diri. Mereka telah mengambil alih istri dan anak perempuan orang lain, melukai anak-anak mereka, dan menjebak keluarga lain. Menurut hukum kadipaten, hak milik keluarga tuan tanah Xia Manor di selatan akan dicabut, dan akan diturunkan menjadi keluarga budak. Mulai hari ini dan seterusnya, Tuan Prefektur Xia Yuan dan Tuan Muda Prefektur akan diturunkan menjadi budak. Pada saat yang sama, Kepala Manor Xia Yuan telah melakukan kejahatan dan menjebak orang lain. Kejahatannya tidak bisa dimaafkan. Dia harus segera dibawa ke pasar dan dieksekusi di tempat. Dia mengatakan semuanya dalam satu tarikan napas, membunuh Xia Yuan dan menjadikan Xia Qingchen budaknya. Southern Xia Manor yang bagus telah dihancurkan hanya dengan satu perintah. Awalnya, dia juga berniat mengeksekusi Xia Qingchen. Namun, keluarga Zen berusaha semaksimal mungkin untuk melindunginya, jadi mereka hanya bisa mundur selangkah dan menjadikannya budak. Mereka akan menemukan cara untuk membunuhnya di masa depan. Xia Qingchen mendengarkan dengan tenang, sudut bibirnya melengkung menjadi senyuman tanpa suara. Menyelidiki. Di mana buktinya? Semuanya membutuhkan bukti. Tapi kata-kata Xia Sun jelas tidak memiliki bukti apapun. Aura Zhang Jinsong dilepaskan, dan dia berbicara dengan cara yang mengesankan tanpa merasa marah. Saya telah memimpin Paviliun bela diri selama 10 tahun dan selalu jujur dan jujur. Karena aku bilang aku akan menyelidikinya, maka itu sudah menjadi bukti yang tak terbantahkan. Namun,
Aku tidak perlu menunjukkannya kepada orang biasa sepertimu. Hahaha, hahaha. Xia Qingchen menoleh ke belakang dan tertawa. Ada buktinya, tapi tidak bisa ditunjukkan. Apakah ada yang lebih menggelikan dari ini? Rinso Cameo, 11 Anda ingin bersama seseorang? Tidak, Menteri Zhang ini bahkan tidak repot-repot menyusun, Cici. Dia tampak bersalah jika mengatakannya. Pada akhirnya, buktinya adalah mulutmu, bukan? Xia Qingchen mengejek, matanya dipenuhi niat membunuh. Kekuatan Zhang Jinsong masih sama kuatnya seperti sebelumnya, dan dia berkata tanpa perubahan ekspresi, akulah keadilan. Saya keadilan. Akulah hukum tertinggi. Lingkungan sekitar sunyi. Itu adalah keheningan yang penuh kemarahan namun tak berdaya. Itu adalah keheningan kesedihan dan kemarahan sebagai orang biasa yang tidak mampu melawan kegelapan. Pria, Zhang Jinsong berteriak, dan dua baris Men in Black di belakangnya menyerang ke depan dengan pedang baja di tangan mereka. Bunuh Xia Yuan. Penjarakan Xia Qingchen. Jika kamu berani melawan, bunuh tanpa ampun. Zhang Jinsong memerintahkan dengan dingin. Hari ini, dia bersumpah untuk menghancurkan Xia Manor bagian selatan. Saat ini, tidak ada yang bisa menyelamatkan keluarga Xia. Mereka hanya bisa menyaksikan seorang pejabat yang licik menghancurkan keluarga bangsawan yang lemah. Hanya Xia Qilin dan Xia Sun yang merasa beban berat telah terangkat dari bahu mereka saat mereka tertawa. Inilah hasil yang mereka inginkan. Ini adalah akhir yang sangat ingin mereka lihat. Namun, terdengar derit. Itu adalah suara gerbang berat Xia Manor yang perlahan terbuka. Desahan dingin yang menekan amarah dan suara tanpa ampun yang berisi niat membunuh perlahan datang dari pintu. Ada sesuatu yang saya setujui dengan kata-kata Xia Qingchen. Dengan orang sepertimu, masa depan Kadipaten di Vineblum akan suram. Berderak, pintu kediaman terbuka, dan seorang wanita tampan berjubah perak berpakaian seperti pria perlahan keluar dengan ekspresi sedikit dingin. Beraninya orang biasa memfitnahku. Teman-teman, pukul dia juga, diam. Zhang Jinsong memarahi dengan cara yang mengesankan saat dia melirik orang yang baru saja keluar dari sudut matanya. Dia mengira itu adalah seseorang yang berhubungan dengan Xia Manor. Namun, saat dia mengalihkan pandangannya, seluruh tubuhnya bergetar. Kepala itu tiba-tiba berbalik dan menatap wanita berjubah perak itu. Saat dia melihat wajahnya dengan jelas, matanya tiba-tiba terbuka lebar, dan pupil matanya menyusut dengan cepat. Wajahnya yang perkasa dan luar biasa digantikan oleh keterkejutan dan ketakutan dalam sekejap mata. Dia berdiri di sana dengan linglung, tidak bisa bergerak. Lengan baju wanita berpakaian perak itu bergetar saat dia menekuk kakinya dan bersandar di udara. Tepat ketika semua orang mengira dia akan jatuh ke tanah. Dua bayangan setelahnya tiba-tiba melintas. Mereka adalah dua wanita cantik berbaju hijau. Mereka memegang kursi berlengan dan meletakkannya di belakangnya, membiarkannya duduk dengan tenang. Pada saat yang sama, wanita cantik di sebelah kanan dengan hormat menghadiahkan kipas lipat dengan kedua tangannya. Wanita berjubah perak menangkapnya dan dengan lembut membukanya, perlahan mengipasinya. Ekspresinya sangat tenang. Namun, aura bangsawan yang tak terlihat dilepaskan ke segala arah. Dari kejauhan, tampak seperti seekor merak bangsawan yang memandangi burung gagak di dunia. Aura mulia itu sangat mengejutkan semua orang. Seolah-olah dia adalah seorang ratu yang memerintah bumi. Wanita berjubah perak itu dengan lembut mengipasi dirinya sendiri sambil memandang Zhang Jinsong dengan acuh tak acuh. Apa? Kamu sudah terlalu lama bersikap sombong di luar sehingga kamu lupa siapa dirimu, dan bahkan tidak berani berlutut di hadapan putri ini. Setelah mendengar ini, kerumunan menjadi gempar. Siapa itu? Putri. Bukan Zhen Zilan dari klan Zhen, tapi putri asli. Xia Qingchen tercengang. Dia mengira identitas wanita berjubah perak itu luar biasa, tapi dia tidak menyangka bahwa dia sebenarnya adalah seorang putri. Tiba-tiba, dia teringat bahwa wanita berjubah perak itu pernah berkata bahwa dia akan memberi kejutan pada Xia Qingchen setelah angin dan awan berkumpul. Nah, disinilah kejutannya. Seorang putri tinggal di Xia Manor. Bagi keluarga kecil pada umumnya, ini memang sebuah kejutan. Celepuk. Dahi Zhang Jinsong ditutupi butiran keringat seukuran kacang, yang terus mengalir. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Dia berlutut di tanah, menggigil. Ada 9 putri di keluarga kerajaan. Namun, satu-satunya orang yang memegang kekuasaan nyata dan dapat mengintimidasi para pejabat kadipaten adalah Putri Tianyin yang kejam. Saya mengirimi Anda bab keempat, mencari suara rekomendasi. Babak 82, memotong rumput liar dan menghilangkan akarnya. Sayangnya,
dia kebetulan bertemu dengan Putri Tianyin ini. Yang lebih disayangkan lagi adalah Putri Tianyin menyaksikan dia mengabaikan hukum dan mengamuk. Namun, hal yang paling disayangkan adalah Putri Tianyin justru telah keluar dari kediaman Xia yang ingin dia hancurkan. Pelayanmu yang rendah hati memberi hormat kepada Putri Tianyin. Saya tidak tahu bahwa sang putri ada di sini. Saya pantas mati. Kepala Zhang Jinsong terkubur jauh di dalam tanah saat jantung dan isi perutnya terkoyak. Wanita berjubah perak, bukan, dia adalah Putri Tianyin. Dia perlahan-lahan meletakkan kipas angin di tangannya dan mengerutkan kening, seorang pejabat pengkhianat sedang berkuasa. Kemana Kadipaten Bunga Surgawi akan pergi? Petik 2. Jika bukan karena dia kebetulan berada di sini, Xia Qingchen, seorang jenius luar biasa kedua setelah Yu Qingyang, akan dijebak oleh orang ini dan mati. Inilah yang dia lihat. Berapa banyak yang ada di sana ketika dia tidak melihatnya. Alasan mengapa kekuatan nasional Kadipaten Divine Bloom menurun dari tahun ke tahun adalah karena terlalu banyak parasit seperti Zhang Jinsong. Mereka telah menggerogoti pilar-pilar negara, menyebabkan negara tersebut runtuh. Putri, mohon ampun, rakyat rendahan ini telah tertipu. Zhang Jinsong lalai. Putri Tianyin menatapnya dengan tatapan acuh tak acuh. Ditipu. Ketika Xia Qingchen mengatakan untuk tidak mempercayai cerita sepihak, kamu tidak mengatakan itu. Sekarang kamu memberitahuku bahwa kamu ditipu. Sudut mulut Putri Tianyin melengkung membentuk lengkungan yang mengejek. Zhang Jinsong buru-buru menjawab, hambamu yang rendah hati. Putri Tianyin menggelengkan kepalanya dan tidak lagi mendengarkan penjelasannya. Menteri Paviliun Bela Diri, Zhang Jinsong, telah melanggar hukum demi keuntungannya sendiri dan merugikan orang yang tidak bersalah. Mulai saat ini, jabatan menteri dicopot. Putri Tianyin berhenti dan menatap Xia Qingchen. Tuan Muda Xia, menurut Anda apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Mendengar ini, semua orang diam-diam terkejut. Hanya keluarga kekaisaran yang mempunyai wewenang untuk menangani masalah pengkhianatan. Tapi sang putri sebenarnya bertanya pada Xia Qingchen. Dari sini, orang dapat melihat betapa pentingnya dia melekat pada Xia Qingchen. Zhang Jinsong merasa seolah-olah dia telah melangkah ke dalam jurang yang dalam. Penglihatannya menjadi hitam dan dia buru-buru bersujud kepada Xia Qingchen, memohon belas kasihan. Saya memiliki orang tua dan anak-anak yang harus diurus. Saya mohon Tuan Muda Xia untuk menunjukkan belas kasihan. Ekspresinya menyedihkan dan menyedihkan. Namun, tidak sedikit pun rasa kasihan terlihat di wajah Xia Qingchen. Di antara orang-orang yang Anda jebak, siapa di antara mereka yang tidak memiliki keluarga tua dan anak? Kenapa saat giliranmu tiba, kamu harus ekstra baik hati? Dengan gaya Zhang Jinsong, tidak terkecuali keluarganya yang hancur seperti Xia Manor. Siapa di antara orang-orang yang terbunuh yang tidak memiliki orang tua dan anak kecil yang harus diurus? Tapi apakah Zhang Jinsong pernah merasa kasihan? Tidak. Karena itu masalahnya, wajah apa yang dia miliki untuk memohon belas kasihan pada orang lain? Selain itu, apakah tua dan muda keluarganya menerima manfaat apapun dari Zhang Jinsong yang tidak dapat diperoleh orang biasa? Di sana ada, karena dia telah menikmati manfaat dari cara kejam Zhang Jinsong, dia secara alami harus berbagi rasa sakit karena kejatuhannya. Oleh karena itu, apapun yang terjadi pada keluarganya, dia tidak pantas mendapatkan simpati. Dipahami, mata Putri Tianyin menjadi dingin, lakukan apa yang Tuan Muda Xia katakan. Ya, di sebelah kiri, wanita cantik berbaju hijau membawa pergi Zhang Jinsong seperti bayangan. Permohonan belas kasihan Zhang Jinsong tiba-tiba berakhir. Tidak lama kemudian, wanita cantik berbaju hijau membawa kembali sebuah kotak kayu dan meletakkannya di hadapan Xia Qingchen. Tuan Muda, silakan lihat. Tidak perlu melihat. Xia Qingchen berbicara dengan tenang. Itu hanya kepala manusia, apa yang bisa dilihat? Di sisi lain, dua wanita cantik berbaju hijau itu sangat kuat. Mereka mungkin telah mencapai level bintang kecil, jadi dia memberi sedikit perhatian pada mereka. Tuan Xia, saya akan bertanya kepada Anda untuk terakhir kalinya. Apakah kamu bersedia mengikutiku? Putri Tianyin tiba sebelum Xia Qingchen. Jika suatu hari nanti, kamu membantuku menjadi raja, aku akan memberikan keluarga Xiamu garis keturunan abadi. Dia menunjuk ke cakrawala dengan postur heroik. Kata-katanya yang berani menyentuh awan. Semua orang terkejut. Keluarga abadi adalah keluarga yang akan selalu berada pada level yang sama dengan keluarga kerajaan tidak peduli perubahan dinasti. Itulah tujuan akhir yang dikejar semua klan di dunia.
Xia Qingchen menatap tajam ke arah Putri Tianyin. Namun, dia perlahan menggelengkan kepalanya. Seperti yang kubilang tadi, aku adalah seekor katak di dalam sumur. Hatiku terlalu kecil untuk kadipaten bunga surgawi. Xia Qingchen menatap Cakrawala. Aku, Xia, akan mengingat kebaikan yang kamu tunjukkan padaku hari ini. Saya akan membalasnya 100 kali lipat di masa depan. Dia pasti akan menukar apa yang dia katakan. Jika dia mengatakannya 100 kali, maka itu pasti akan menjadi 100 kali, tidak kurang sedikit pun. Putri Tianyin tidak bisa menyembunyikan kekecewaan di matanya. Dia telah bertanya 3 kali, tetapi Xia Qingchen selalu menolaknya. Adapun janji Xia Qingchen untuk membalasnya 100 kali lipat, dia hanya tertawa ringan dan tidak menaruhnya di dalam hatinya sama sekali. Itu karena dia tidak merasa bahwa dia membutuhkan Xia Qingchen untuk membayarnya kembali suatu hari nanti. Dia adalah raja masa depan. Xia Qingchen hanyalah manusia biasa. Seorang raja tidak membutuhkan manusia untuk membalasnya. Namun, dia tidak tahu bahwa dia tidak sedang menghadapi makhluk fana, melainkan dewa. Apa yang dia dapatkan adalah janji dari dewa. Karena kamu bersikeras pada seni bela diri, aku tidak akan memaksamu tinggal. Kalau begitu, sampai jumpa di ibu kota. Putri Tianyin tersenyum. Sepertinya mereka sudah memperkirakan bahwa Xia Qingchen akan menuju ke ibu kota kekaisaran. Selamat tinggal. Putri Tianyin pergi dengan santai. Melihat punggungnya, penonton tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Pemandangan di pintu masuk selatan Xia Manor hari ini ditakdirkan menjadi tak terlupakan. Tuan Muda Xia, bagaimana kita harus menghadapi keduanya? Master Paviliun Bela Diri berjalan mendekat dan menunjuk ke arah Xia Sun dan Xia Qilin, yang sudah ditundukkan oleh Paviliun Bela Diri. Mereka telah berkolusi dengan Zhang Jinsong, merugikan Xia Manor di bagian selatan, dan bahkan memfitnah Paviliun Bela Diri kota Cloud yang sendirian. Bahkan jika Xia Qingchen tidak bergerak, dia tidak akan membiarkan mereka berdua pergi. Mata Xia Qingchen bersinar dengan cahaya dingin, tidak menyembunyikan niat membunuhnya sama sekali. Jika dia memimpin para bandit ke sini untuk membalas dendam, dia masih bisa memaafkan mereka. Namun, bagaimana dia bisa memaafkan mereka karena mengundang pengkhianat untuk menghancurkan Xia Manor bagian selatan? Anggota klan seperti ini 100 kali lebih penuh kebencian daripada musuh. Tentu saja, Xia Qingchen berbicara dengan dingin. Namun, suara kelelahan Xia Yuan terdengar dari dalam istana. Qingchen, lepaskan mereka untuk yang terakhir kalinya. Xia Qingchen sangat tidak rela. Dia mengerti bahwa Xia Yuan masih mengkhawatirkan jejak kekerabatan terakhir. Hanya saja menurutnya, pandangan Xia Yuan tentang hubungan keluarga terlalu berlebihan. Aku sudah akan menghancurkan keluargamu dan kamu masih menunjukkan belas kasihan. Namun, jika dia bersikeras untuk mengeksekusi mereka, hal itu pasti akan menyebabkan ayah dan anak tersebut tidak bahagia, dan kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Dia menatap Master Paviliun Bela Diri itu dengan pandangan tidak jelas dan berkata, karena ayahku telah memohon belas kasihan, biarkan dia pergi. Master Paviliun Bela Diri mengerti secara diam-diam dan mengangguk, baiklah, demi Tuan Muda Xia, saya akan melepaskannya. Lalu, dia membubarkan kerumunan itu. Xia Qingchen mengundang Master Kuil dan Master Paviliun Bela Diri ke kediamannya untuk duduk. Ketika Xia Manor berada dalam masalah, mereka berdua melangkah maju dengan berani dan layak diperlakukan sebagai tamu terhormat. Keponakan Qingchen, jika kamu memiliki masalah di masa depan, kamu dapat mencari aku dan Zilan kapan saja. Aula Surgawi adalah rumah Anda, kata kepala kuil. Di belakangnya, wajah Zhen Zilan menjadi sedikit merah saat mendengar ini. Mengapa sepertinya Xia Qingchen adalah menantu kuil? Master Paviliun Bela Diri merasa iri. Dia tertawa datar dan berkata, senang rasanya punya anak perempuan. Di saat kritis, dia bahkan bisa menjual putrinya dan memenangkan menantu laki-lakinya. Kepala kuil tersenyum tetapi tidak mengatakan apapun. Keduanya memiliki pemahaman diam-diam. Xia Qingchen saat ini bisa menjadi sangat bersemangat dengan tangan kosong. Ia ditakdirkan untuk menjadi karakter di suatu daerah di masa depan. Mereka tentu saja harus memenangkan hatinya sekarang. Qingchen, aku punya masalah yang memerlukan bantuanmu, kata Master Paviliun Bela Diri. Tolong bicara. Xia Qingchen bersedia membantunya memenuhi permintaannya. Master Paviliun Bela Diri mengelus jenggotnya, beberapa hari kemudian, akan ada tamu dari ibu kota kekaisaran yang akan datang untuk menyaksikan para siswa dari latihan Paviliun Bela Diri kota Cloud yang sendirian.
Saya harap Bapak dapat membimbing mereka sebagai seorang guru agar amalannya dapat menjadi perhatian orang lain. Oh, tamu macam apa yang memerlukan paviliun bela diri untuk berlatih khusus untuknya? Bab 83, Fakta Hidup dan Mati. Mengapa kamu memilihku? Xia Qingchen bertanya. Paviliun Lord bela diri tertawa dengan suaranya yang serak, kamu tidak perlu berpura-pura lagi. Saya sudah bertanya pada cucu saya dan Zhou Suelin. Mereka hanya berhasil meningkat pesat setelah menerima bimbingan Anda. Dia akhirnya percaya mengapa legenda bela diri, Zhen Nantian, mengatakan bahwa Xia Qingchen adalah seorang ahli. Dulu, dia mengira Zhen Nantian sudah tua dan kacau. Baru sekarang dia tahu bahwa Xia Qingchen benar-benar ahli di luar dunia. Oleh karena itu, dia ingin meminta Xia Qingchen untuk membimbing para siswa paviliun bela diri. Xia Qingchen memikirkannya dan tidak menolak lagi. Bantuan harus dibalas. Baiklah, kita akan pergi ke sana besok. Baru kemudian mereka berdua pergi dengan perasaan puas. Xia Qingchen berbalik dan pergi ke ruang kerja ayahnya. Ayahnya ada di depan meja, tenggelam dalam pikirannya. Ada sedikit kesedihan di ekspresinya. Ayah, Xia Qingchen masuk. Xia Yuan tersenyum dan memberi isyarat. Anda di sini. Silahkan duduk. Xia Qingchen tahu bahwa Xia Yuan akan menceritakan semuanya padanya hari ini. Dia akan mengatakan kepadanya kebenaran yang telah dia sembunyikan selama lebih dari 10 tahun. Ayah, tolong bicara. Aku mendengarkan. Xia Qingchen duduk. Xia Yuan melambaikan tangannya, dan Paman Qin membawakan sepoci teh. Dia kemudian pergi dengan hormat dan menunggu di luar pintu untuk instruksi lebih lanjut. Qingchen, pernahkah kamu mendengar tentang Yu Qingyang? Xia Qingchen mengangguk. Akhir-akhir ini, dia bosan mendengar nama ini. Apakah ini ada hubungannya dengan ayah? Xia Yuan menggelengkan kepalanya, itu tidak ada hubungannya denganku. Tapi itu ada hubungannya denganmu. Aku, Xia Qingchen tercengang. Dia dan Yu Qingyang belum pernah tinggal bersama, bukan? Faktanya, tidak ada jejak Yu Qingyang dalam ingatannya. Ada janji antara kamu dan Yu Qingyang, janji hidup dan mati. Xia Yuan memandang Xia Qingchen, matanya dipenuhi rasa sakit yang tidak bisa dia hilangkan. Xia Qingchen mengangkat alisnya. Mengapa? Keduanya belum pernah bertemu sebelumnya, jadi seharusnya tidak ada interaksi di antara mereka. Xia Yuan tenggelam dalam ingatannya saat dia perlahan berbicara, ibumu dan kakak laki-lakinya Yu Hualong lah yang menyebabkan ini. Tahun itu, aku tidak sengaja menyelamatkan ibumu dan menerima ucapan terima kasih dari keluarganya, jadi mereka menjodohkannya denganku sebagai tunanganku. Bukankah adegan ini mirip dengan yang ada di buku cerita? Semuanya seharusnya berjalan lancar, sampai kakak laki-lakinya Yu Hualong muncul. Dia membunuh saudara laki-laki ibumu, yang merupakan pamanmu. Namun, dia menjebakku dan membuat kakek dari pihak ibu dan nenek dari pihak ibumu sangat marah hingga mereka membatalkan pernikahan kita dan menjodohkan ibumu dengannya. Setelah mendengar ini, Xia Qingchen mengerutkan alisnya. Untuk mendapatkan ibunya, dia membunuh saudara laki-laki ibunya yang paling penting dan menjebak ayahnya. Harus dikatakan bahwa ini adalah metode yang paling langsung, paling efektif, tetapi juga paling tercela untuk memisahkan mereka. Hanya ibumu yang percaya bahwa aku tidak membunuh pamanmu. Dia kawin lari denganku dan melahirkanmu. Ekspresi Xia Yuan dipenuhi dengan kebahagiaan. Mungkin, saat mereka kabur bersama adalah saat paling membahagiakan dalam hidupnya. Sayangnya, masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Pada akhirnya, kakek, nenek, dan Yu Hualong menemukan tempat kami bersembunyi. Mereka mengambil ibumu dan berencana membunuhmu dan mengeksekusiku. Ibumulah yang mengancam mereka dengan nyawanya sehingga mereka berhenti. Namun, Yu Hualong sangat licik. Dia punya suatu kondisi. 20 tahun kemudian, keturunan keluarga Xia dan keluarga Yu akan bertempur. Jika kamu menang, kakek nenekmu akan melepaskan ibumu dan membiarkan kita bersatu kembali. Jika anak Yu Hualong menang, ibumu akan menikahi Yu Hualong tanpa syarat dan tidak akan pernah bertemu kita lagi. Xia Qingchen mengepalkan tangannya. Ada 3 kebencian terbesar dalam hidup, kebencian membunuh ayah, kebencian merebut istri, dan kebencian membunuh anak laki-laki. Yu Hualong telah merebut istri Xia Yuan dan hampir membunuh putranya. 2 dari ketiganya adalah kebencian. Tidak heran Xia Yuan mengalami depresi selama bertahun-tahun. Yu Hualong memiliki mantan istri yang kecantikannya tiada taraf. Dia punya anak bersamanya 1 tahun lebih tua darimu. Namanya adalah Yu Qingyang. Jenderal Yu Hualong, Yu Qingyang,
berada di satu-satunya kota awan yang bisa dibandingkan denganmu. Hasil perbandingan tersebut secara alami menyebabkan Xia Yuan merasakan sakit yang luar biasa. Yu Qingyang telah menjadi favorit surga terlarang, seekor naga yang terbang menembus 9 surga. Namun, Xia Qingchen tidak mampu menembus tingkat pancaran keempat tahap konstelasi minor dan menjadi bahan tertawaan. Ketika Yu Qingyang berusia 14 tahun, dia menerobos ke tahap konstelasi tengah dan dibawa pergi oleh kekuatan misterius. Sekarang setelah 4 tahun berlalu, tidak mungkin untuk memprediksi tingkat apa yang telah dicapai basis budidayanya. Seorang anak berusia 14 tahun di tahap konstelasi tengah. Pantas saja dia dikenal sebagai jenius terlarang. Tidak ada seorang pun di generasi yang sama yang bisa dibandingkan dengannya. Sekarang, hanya tinggal 2 tahun lagi sebelum perjanjian 20 tahun itu. Tangan Xia Yuan gemetar. Saya awalnya berpikir bahwa Anda akan menjadi biasa-biasa saja sepanjang hidup Anda. Saya hanya akan mengubur masalah ini di dalam hati saya. Saya tidak menyangka setahun yang lalu, Anda tiba-tiba menerima warisan dewa dan memiliki tingkat kultivasi Anda saat ini. Itu sebabnya saya mengumpulkan keberanian saya untuk mengatakan yang sebenarnya. Dia memandang Xia Qingchen dengan penuh kasih dan berkata dengan nada meminta maaf, "Nak, maafkan aku. Aku terlalu egois untuk mengatur pertarungan hidup dan mati untukmu sebelum kamu lahir." Namun, ekspresi Xia Qingchen sangat tenang. Dia menatap Xia Yuan dan berkata, "Sebagai seorang anak, aku secara alami akan membalasmu dengan nyawaku. Bahkan jika kami tidak memiliki kontrak hidup dan mati, ketika saya besar nanti, saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk menemukan ibu saya sebagai ayah." Qingchen, Xia Yuan menangis terseduh-seduh, merasa sangat menyesal. Dia bukan ayah yang baik. Xia Qingchen menghiburnya, "Jangan khawatir, ayah. Yu Hualong merebut wanitamu. Saya akan mengambil nyawa putranya dan membalas keluhan yang Anda derita selama bertahun-tahun. Karena ini adalah perjanjian hidup dan mati, itu pasti akan menjadi pertarungan hidup dan mati." Qingchen, kamu seharusnya sudah mendengar tentang kekuatan Yu Qingyang. Dia sangat menakutkan. Aku khawatir bukan hanya kami tidak bisa menyelamatkan ibumu, tapi kami bahkan mungkin melibatkanmu. Ini juga alasan mengapa Xia Yuan ragu-ragu selama beberapa hari dan tidak mau memberitahunya. Xia Qingchen tersenyum dengan tenang, tidak peduli seberapa kuat dia. Saya hanya harus mengungguli dia. Bukankah itu cukup? Petik 2. Ini adalah masalah yang sangat sulit, namun tampaknya sangat sederhana bagi Xia Qingchen. Sebenarnya, Xia Qingchen juga tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengungguli pihak lain. Bagaimanapun, dia telah membuang terlalu banyak waktu dalam kultivasinya. Ayah dan anak itu berbincang lama sekali, dan Xia Qingchen mengetahui detail semua yang terjadi saat itu. Qingchen, hal yang paling kubanggakan dalam hidupku adalah memilikimu. Jika ibumu mengetahui hal ini, dia pasti akan sangat senang. Air mata menggenang di mata Xia Yuan saat dia menghela nafas dengan emosi. Dia mengambil secangkir teh dan hendak menghabiskannya. Namun, Xia Qingchen tiba-tiba meraih pergelangan tangannya dan berkata dengan santai, "Ayah, sebaiknya kamu tidak terus minum teh ini." Sudah menjadi kebiasaan ayahnya untuk minum teh setiap hari. Namun hari ini, Xia Qingchen bertindak di luar karakternya dan menghentikannya. Hal ini menyebabkan Xia Yuan merasa sangat bingung. "Qingchen, apa yang kamu lakukan?" Tanpa menunggu Xia Yuan menyelesaikan pertanyaannya, Xia Qingchen mengambil cangkir teh dari tangannya dan melemparkannya ke udara. Secangkir penuh teh jatuh dari langit. Xia Qingchen melayang di udara dengan satu tangan dan kemudian tiba-tiba menamparnya. Ini adalah permintaan arah yang abadi. Engah, engah, engah. Tetesan air yang pekat memecahkan kertas jendela dan langsung menuju ke dunia luar. Tiba-tiba terdengar teriakan, "Qingchen, apa yang telah kamu lakukan?" "Aku memukul Paman Qin." Xia Yuan segera berdiri dan pergi ke halaman. Wajah Paman Qin dipenuhi bekas luka berdarah, dan ada banyak lubang berdarah di tubuhnya, dari mana darah mengalir keluar. Dia tidak berani mempercayainya. Mengapa Xia Qingchen tiba-tiba menyerang Paman Qin? Xia Qingchen berjalan mendekat dan menekan Paman Qin ke tanah. Dia ada di luar dan baru bergegas kembali sekarang. Bab 84, Keseluruhan Cerita. Tangan satunya menggeledah tubuhnya, dan dia berkata tanpa menoleh, "Ayah, jangan terlalu dekat dengannya. Itu berbahaya." Kamu gila." Xia Yuan dengan marah berjalan mendekat. Paman Qin adalah pelayan yang merawatnya sejak dia masih muda. Dia setia dan bisa dianggap setengah ayah baginya.
Setelah dia mendirikan Xia Manor di bagian selatan, dia mengikuti mereka hingga hari ini. Xia Qingchen memperlakukannya seperti ini benar-benar membuat Xia Yuan marah. Ayah, apakah kamu tidak mengerti mengapa kamu belum pulih dari cedera Yu Hualong selama bertahun-tahun? Xia Qingchen menunjukkan. Baru setelah mendengar penjelasan Xia Yuan barulah Xia Qingchen mengerti. Sebenarnya, cedera Xia Yuan saat itu tidak terlalu serius. Namun, karena alasan tertentu, dia belum bisa pulih selama lebih dari 10 tahun. Setiap kali keadaan menjadi lebih baik, entah kenapa keadaannya akan menjadi lebih buruk. Hanya ketika Xia Qingchen menggunakan arang petir untuk menyembuhkannya sepenuhnya dalam sekali jalan, dia mendapatkan kembali kemampuan untuk berkultivasi. Xia Yuan menarik Xia Qingchen sambil berbicara, apa hubungannya dengan Paman Qin? Tentu saja ini ada hubungannya. Xia Qingchen berdiri. Dia sudah menemukan selembar kertas di lengan Paman Qin. Ada sisa bubuk putih di atasnya. Ayah mungkin tahu apa ini. Dia menyerahkan kertas itu kepada Xia Yuan. Xia Yuan melihatnya dan mengendus ringan. Ekspresinya berubah drastis. Bubuk api penyucian hati Buddha yang unik untuk keluarga Yu Hualong. Bubuk api penyucian hati Sang Buddha adalah racun yang bekerja lambat. Konsumsi jangka panjang bisa memperparah cedera. Hanya keluarga Yu Hualong yang memilikinya, dan tidak dapat dibeli di dunia luar. Namun, itu muncul di tangan Paman Qin. Memikirkan kembali bagaimana dia tidak dapat pulih dari cederanya selama lebih dari 10 tahun. Selain itu, dia harus meminum teh yang diseduh oleh Paman Qin setiap hari. Xia Yuan terhuyung dan menatap Paman Qin dengan tidak percaya. Dia gemetar karena marah karena ditipu. Mengapa? Mengapa kamu mengkhianatiku? Dia tidak akan menyalahkan Paman Qin karena berlindung pada siapapun. Satu-satunya hal yang tidak bisa dia terima adalah bergabung dengan Yu Hualong. Dia telah memperlakukan Paman Qin sebagai keluarganya. Paman Qin tertawa dengan suara serak. Senyumannya penuh keanehan. Mengikuti tuan tak berguna sepertimu, seluruh hidupku sia-sia. Anak dan cucu saya semuanya adalah budak. Tapi jika aku mengikuti Yu Hualong, dia bisa mengirim anak dan cucuku ke pasukan tingkat tinggi untuk dilatih dan menjadi naga di antara manusia. Apakah kamu masih perlu bertanya padaku apa yang harus aku pilih? Ternyata bertahun-tahun lalu, Paman Qin pernah disuap oleh Yu Hualong. Dia telah ditempatkan di sisi ayahnya selama bertahun-tahun, menyebabkan budidayanya mandek selama bertahun-tahun, tidak dapat berkembang. Sebagai imbalannya, Yu Hualong akan memberikan masa depan baru kepada anak dan cucunya. Aku akan membunuhmu. Xia Yuan sangat marah. Dia telah menunda kultivasinya selama separuh hidupnya, menyebabkan dia tidak pernah bisa mengejar Yu Hualong. Kebencian ini tidak dapat diselesaikan bahkan jika dia dibunuh ratusan kali. Ayah, jangan marah. Kali ini giliran Xia Yuan yang bingung. Mengingat gaya Xia Qingchen dalam melakukan sesuatu, dia seharusnya sangat menganjurkan pembunuhan Paman Qin, bukan? Xia Qingchen tidak menjawab. Sebaliknya, dia melangkah maju dan mengetukkan 9 serangan jari berturut-turut pada meridian bela diri Paman Qin. Di tengah teriakannya yang melengking, meridian bela diri Paman Qin benar-benar terputus, dan dia menjadi orang cacat yang tidak bisa berkultivasi. Kembalilah dan suruh tuanmu membersihkan leher putranya dan tunggu aku mengambilnya. Xia Qingchen mengirimkan tendangan, membuatnya terbang. Paman Qin menyelamatkan nyawanya. Dia melirik tajam ke arah Xia Qingchen dan putranya, menahan rasa sakit yang luar biasa di tubuhnya dan melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Qingchen, kamu tidak tahu betapa kejamnya Yu Hualong. Membiarkan Paman Qin pergi seperti memelihara seekor harimau. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Xia Qingchen juga menjadi sama sombongnya dengan dia. Xia Qingchen tertawa jahat. Ayah, apakah menurutmu Yu Hualong akan tetap menaruh sampah tak berguna di posisi penting dan terus menjaga keturunannya? Petik 2. Setelah mendengar ini, Xia Yuan menyadari. Dia memandang Xia Qingchen dan menarik napas ringan. Metode Qingchen benar-benar cerdik dan kejam. Dia tidak seperti teman-temannya. Alasan Yu Hualong mengasuh keturunannya adalah karena Paman Qin berguna. Sekarang, bukan hanya Paman Qin yang tidak berguna, namun budidayanya juga hancur. Apakah Yu Hualong masih akan merawat cucunya? Dia takut pengasuhan yang diterima anak dan cucu Paman Qin di masa lalu akan segera dibatalkan. Jika mereka membunuh Paman Qin, Yu Hualong tidak akan tahu. Dia akan mengira Paman Qin masih setia padanya dan akan terus menjaga keturunannya. Namun, jika dia tidak membunuh mereka, Paman Qin dan keturunannya akan tersisih dan bahkan berada dalam situasi berbahaya. Rencananya tidak hanya ditujukan pada Paman Qin,
tetapi juga pada keturunannya. Ini benar-benar menghilangkan semua masalah di masa depan. Ayah, kamu terlalu baik, Xia Qingchen tersenyum dengan tenang. Qingchen, bagaimana menurutmu ada yang salah dengan Paman Qin? Xia Yuan merenung sejenak. Paman Qin telah menyembunyikannya dengan sangat baik, dan dia belum menemukannya bahkan setelah puluhan tahun. Bagaimana Xia Qingchen menemukannya? Saya sedang memikirkan sebuah pertanyaan, kata Xia Qingchen, kenapa aku tiba-tiba jatuh pingsan saat ujian paviliun bela diri? Petik 2. Tepatnya, kenapa dia tiba-tiba mati? Dia telah memeriksa tubuh ini berkali-kali, dan tidak ada luka tersembunyi. Hingga saat ini, ayahnya mengatakan bahwa lukanya tidak serius, namun ia tidak bisa pulih dalam waktu yang lama. Baru pada saat itulah dia menyadari suatu kemungkinan. Tubuh ini secara keliru telah meminum teh beracun milik ayahnya. Efek dari bubuk api penyucian hati Sang Buddha memang memperburuk luka seseorang. Namun, itu hanya berlaku bagi para ahli seperti Xia Yuan. Bagi seorang pemuda kurus dan lemah yang hanya berada pada tingkat pancaran ketiga dari tahap konstelasi minor, bubuk api penyucian hati Buddha tidak berbeda dengan racun yang mematikan. Setelah meminumnya selama jangka waktu tertentu, sangat mungkin dia mati mendadak. Selain itu, khasiat obatnya akan menguap dengan sendirinya tanpa meninggalkan bekas apapun. Oleh karena itu, Xia Qingchen sama sekali tidak dapat mengetahui penyebab kematian pemilik tubuhnya sebelumnya. Dan dalam ingatannya, Xia Qingchen, yang belum pernah minum teh, memang meminum secangkir teh Xia Yuan dengan tergesa-gesa sebelum ujian paviliun bela diri karena dia telah berkultivasi begitu keras hingga dia haus. Semuanya masuk akal. Itu sebabnya dia curiga terhadap teh Paman Qin. Xia Qingchen memberikan penjelasan sederhana, dan saat itulah Xia Yuan menyadari. Saya juga penasaran. Anda biasanya dalam keadaan sehat dan kekuatan mental Anda tidak terlalu buruk. Bagaimana Anda bisa pingsan karena ketakutan tanpa alasan? Ternyata kamu diracun. Hal lama yang terkutuk. Saya harap dia mendapat balasannya. Xia Yuan berbicara dengan kebencian. Namun, dia berhasil melewatinya dengan susah payah. Tubuhnya telah membaik, dan Xia Qingchen juga telah menerima ajaran dewa. Dia memiliki kesempatan untuk melawan Yu Qingyang. Qingchen, jika kamu ingin mengalahkan Yu Qingyang, tinggal di kota Cloud yang sepi saja masih jauh dari cukup. Xia Yuan tiba-tiba berbicara. Xia Qingchen sangat setuju. Baik itu sumber daya seni bela diri atau lingkungan, tidak ada satupun yang cocok untuk pertumbuhannya di masa depan. Oleh karena itu, saya telah meminta paviliun bela diri untuk mengatur pelacakan naga sejati yang akan diadakan di ibu kota kekaisaran. Jika Anda tampil baik di sana, Anda akan memiliki kesempatan untuk menjadi seperti Yu Qingyang dan diperhatikan oleh beberapa kekuatan misterius. Xia Qingchen tahu bahwa semua kekuatan misterius itu memiliki lingkungan kultivasinya yang unik. Esensi Qi seringkali beberapa kali lebih banyak daripada dunia luar, jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan tempat kecil seperti kota Cloud yang sendirian. Jika dia ingin meningkat lebih jauh, tidak dapat dihindari bahwa dia harus memanfaatkan lingkungan dari kekuatan tersebut untuk berkultivasi. Juga, aku sudah mengirimkan surat kepada bibimu. Setelah Anda tiba di ibu kota, dia akan mengatur pengaturan tempat tinggal Anda. Xia Qingchen tercerahkan. Jadi ternyata beberapa hari yang lalu dia pernah melihat surat yang ditulis ayahnya di ruang kerja. Itu untuk bibinya. Dia sudah mengatur segalanya. Aku tidak akan mengecewakan ayahku. Xia Qingchen berbicara dalam-dalam. Bab 85, Tren Umum Dunia. Hari berikutnya. Xia Qingchen tiba di paviliun bela diri seperti yang dijanjikan. Ada 2 kelas di paviliun bela diri, dan total ada 8 kelas. Sebanyak 500 orang berkumpul di lapangan pencaksilat. Mereka memandang Xia Qingchen yang berada di peron pelatih, segala macam perasaan muncul di hati mereka. Belum lama ini, Xia Qingchen menjadi bahan tertawaan yang bahkan tidak bisa melewati babak penyisihan paviliun bela diri dan bahkan pingsan di tempat. Dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu, dan dia telah menjadi pelatih mereka. Saya yakin Anda semua sudah mengetahui alasan mengapa saya berdiri di sini hari ini. Xia Qingchen berdiri di peron pelatih dengan tangan di belakang punggung, melihat ke bawah dari atas. Setiap orang secara alami jelas tentang hal ini. Tadi malam, instruktur dari berbagai kelas memberitahu mereka bahwa hari ini, Xia Qingchen, yang namanya mengguncang seluruh kota, akan membimbing mereka secara pribadi. Guru, wajah Shen Jinghong dipenuhi dengan antisipasi, kami akan sepenuhnya mendengarkan bimbingan guru.
Dialah yang paling mendapat manfaat dari bimbingan Xia Qingchen. Tentu saja, mereka menyambutnya dengan sekuat tenaga. Xia Qingchen tersenyum. Saya hanya akan memberi kalian bimbingan selama 3 hari. Seberapa banyak yang dapat Anda pelajari dalam 3 hari bergantung pada Anda. 3 hari terlalu singkat, dan tidak realistis menginginkan mereka terlahir kembali. Oleh karena itu, Xia Qingchen hanya bisa memulai dengan mereka secara keseluruhan. Dia mengeluarkan 5 lembar kertas dengan kata-kata yang sama. Berikan satu sama lain. Shen Jinghong adalah orang pertama yang membacanya, dan dia sedikit terkejut. Kata-kata di kertas itu bukanlah teknik budidaya atau formasi militer. Sebaliknya, itu adalah teknik resonansi kekuatan batin. Semua orang membacanya satu demi satu, dan wajah mereka dipenuhi kebingungan. Guru, bolehkah saya bertanya apa itu resonansi kekuatan batin? Shen Jinghong belum pernah mendengarnya. Siswa lainnya sama-sama bingung. Kuai Yun, Zhou Suelin, kalian berdua, ayo. Mendengar hal itu, kedua gadis itu segera menuju ke meja pelatih. Di bawah bimbingan Xia Qingchen, kedua gadis itu berpegangan tangan. Pada saat yang sama, distribusikan kekuatan batin Anda sesuai dengan jalur sirkulasi di atas kertas. Kedua wanita itu mengingat kembali isi kertas itu dan perlahan mengedarkan kekuatan batin mereka. Sesaat kemudian, kedua wanita itu sama-sama terkejut. Ini karena mereka bisa merasakan kekuatan batin satu sama lain memasuki tubuh mereka melalui telapak tangan. Mari kita dorong kedua telapak tangan kita ke depan bersama-sama. Kedua gadis itu bertepuk tangan. Seketika, udara meledak, dan aura terbakar menyebar. Puncak tingkat lipatan kelima dari tahap konstelasi tengah. Ada seruan seru di bawah panggung. Kuai Yun baru saja menembus lipatan kelima tahap konstelasi tengah, jadi mustahil kekuatan batinnya begitu sempurna. Mungkinkah kekuatan batin mereka telah menyatu menjadi satu? Indera Shen Jinghong adalah yang paling tajam, dan kekuatan-kekuatan batin kebetulan adalah milik Qinyun dan Zhou Suelin. Xia Qingchen sedikit mengangguk, ini adalah resonansi kekuatan batin. Selama kekuatan batin kedua belah pihak mengikuti jalur sirkulasi khusus, mereka akan mampu mencapai resonansi dan kemudian bergabung sepenuhnya satu sama lain. Semua orang tahu bahwa kekuatan batin orang yang berbeda akan saling bertentangan. Jika mereka digabungkan secara gegabah, hal itu dapat menyebabkan kekacauan pada kekuatan batin di dalam tubuh, dan dalam kasus yang serius, dapat melukai orang lain dan diri sendiri. Namun, metode sirkulasi Xia Qingchen adalah solusi terbaik untuk masalah ini. Teknik seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Resonansi tidak hanya dapat digunakan oleh 2 orang, tetapi juga oleh 3, 4, 5, atau bahkan 100 orang. Namun, prasyaratnya adalah setiap orang harus memiliki tingkat pemahaman Zhou Suelin dan Kuai Yun, dan dapat menggunakan teknik resonansi dengan mahir. Jika ada terlalu banyak orang, semua upaya mereka sebelumnya akan sia-sia jika satu orang tidak berhasil mengaktifkannya. Oleh karena itu, secara teori, ada resonansi dari 100 orang. Kenyataannya, sangat sulit untuk mencapai resonansi 10 orang. Anda semua telah melihat kekuatannya. Sekarang, Anda akan mulai membiasakan diri dengan teknik sirkulasi ini. Anda hanya punya 1 hari. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat bertanya kepada saya kapan saja, atau Anda dapat bertanya kepada siswa yang sudah mempelajarinya. Setelah mengatakan ini, Xia Qingchen bersandar di kursi berlengan dengan santai dan menutup matanya untuk tidur siang. Suatu hari berlalu, masih ada sekitar 100 yang level tak berbentuknya relatif rendah, dan dia masih belum bisa menguasainya. Xia Qingchen tidak mempersulit mereka dan meminta mereka mundur dari sesi bimbingan ini. Kalian berempat akan membentuk kelompok yang terdiri dari 2 orang dan memulai resonansi kekuatan batin. Perjalanan dari teori ke kenyataan masih panjang. Pada awalnya, kebanyakan orang gagal. Hanya setelah mereka terbiasa, tingkat keberhasilan mereka secara bertahap meningkat. Sehari kemudian, hanya 300 orang yang berhasil menguasai resonansi kekuatan batin antara 2 orang dan dapat menggunakannya kapan saja dan di mana saja. 100 orang itu juga diminta oleh Xia Qingchen untuk mundur. Pada hari terakhir, ketiganya mencapai resonansi kekuatan batin. Xia Qingchen berbicara perlahan. Kesulitan resonansi kekuatan batin antara 3 orang secara alami jauh lebih tinggi daripada 2 orang. Bahkan jika Shen Jinghong, Jian Yun, dan Zhou Suelin, 3 ahli teratas, bergabung, mereka masih membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi, apalagi yang lain. Xia Qingchen tidak punya pilihan selain membimbing mereka satu per satu secara pribadi.
Sehari berlalu, dan hanya 150 orang yang memenuhi persyaratan. Bimbingannya akan berakhir di sini. Untuk latihan besok, kalian akan dibagi menjadi 2 formasi persegi. Formasi persegi pertama dibentuk oleh resonansi 3 orang. Formasi persegi kedua dibentuk oleh resonansi 2 orang. Saya mendengar dari Master Pavilion Anda bahwa ada tamu penting di sini untuk diamati. Jangan mempermalukan Master Pavilionmu. Setelah berbicara, Xia Qingchen melompat dari peron pelatih. Dia tiba di halaman belakang tempat Master Pavilion berada. Aku tidak mengecewakanmu. Master Pavilion bela diri sedang menyeduh teh di halaman. Aku lega mendengarnya, dia tersenyum. Dia tidak melihat proses bimbingannya, tapi karena dia bilang, untungnya saya tidak gagal, pasti ada hasil yang memuaskan. Setelah jeda, Master Pavilion bela diri melanjutkan, ayahmu seharusnya menyebutkan jejak naga yang sebenarnya kepadamu, kan? Ya, saya di sini untuk bertanya tentang jejak naga yang sebenarnya. Kekuatan mana yang datang untuk menyelidikinya? Sebelum Master Pavilion bela diri menjawab, dia bertanya, seberapa banyak yang Anda ketahui tentang kekuatan yang mengelilingi Kadipaten Bunga Surgawi? Petik 1. Saya tidak tahu apa-apa, jawab Xia Qingchen jujur setelah berpikir sejenak. Ingatan tubuhnya hanya terbatas pada Cloud City yang kecil. Master Pavilion bela diri terkekeh. Dia sudah menduga hal ini. Dia mengeluarkan peta. Pada peta terdapat pegunungan yang membentuk pola setengah bulan. Ini adalah peta punggung bukit langit dan bulan. Dia menunjuk ke arah selatan peta, ada 200 kadipaten di pegunungan selatan. Kadipaten Bunga Surgawi hanyalah salah satunya. Jika punggung selatan sudah seperti ini, maka jumlah total kadipaten di punggung utara, barat, dan timur jika dijumlahkan mungkin akan lebih dari 1000. Pegunungan selatan dikuasai oleh sekte kuno berusia 2000 tahun. Salah satunya adalah sekte Tebing Pedang. Salah satunya adalah sekte Nebula. Sekte Tebing Pedang dan sekte Nebula masing-masing memerintah 100 kadipaten. Kadipaten Bunga Suci kita berada di bawah kekuasaan sekte Nebula. Ada 10 cabang lagi di bawah sekte Nebula. Setiap cabang mengelola 10 kadipaten. Kadipaten Bunga Suci kami berada di bawah yurisdiksi cabang yang disebut Istana Bela Diri Surgawi. Setelah mendengar ini, Xia Qingchen mengerti. Sekte yang kuat menduduki wilayah yang luas, tetapi karena mereka memiliki tenaga kerja yang terbatas, mereka tidak dapat mengelola wilayah yang luas, sehingga mereka membagi wilayah tersebut menjadi kadipaten. Dia juga mengirim murid-muridnya untuk membentuk 10 sekte cabang dan membiarkan mereka mengelola wilayah tersebut. Kalau begitu, orang-orang yang datang untuk mengamati pelacakan naga sejati Kadipaten Bunga Surgawi kali ini adalah Istana Bela Diri Surgawi. Petik 2. Master Pavilion bela diri itu mengangguk. Itu benar, Istana Surgawi dari jalur perang akan mengirimkan perwakilannya. Jika mereka menemukan pemuda yang luar biasa, mereka akan membawa mereka kembali ke Istana Surgawi jalur perang untuk studi lebih lanjut. Saat Master Pavilion bela diri berbicara, dia menghela nafas dalam-dalam. Penyesalan terbesar dalam hidup saya adalah bahwa saya tidak memiliki nasib dengan Istana Surgawi Seni Bela Diri, yang menyebabkan saya menyia-nyiakan hidup saya. Bergabung dengan Istana Seni Bela Diri Surgawi adalah impian utama setiap seniman bela diri. Sangat disayangkan bahwa mereka yang bisa memasuki Istana Surgawi Bela Diri semuanya adalah tokoh terkemuka, dan mereka sama langkahnya dengan bulu Phoenix dan tanduk kilin. Bagaimana dengan Sekte Nebula? Apakah Sekte Nebula tidak merekrut? Perhatian Xia Qingchen sama sekali tidak tertuju pada Istana Bela Diri Surgawi. Di matanya, Istana Surgawi dari jalur perang itu terlalu kecil. Master Pavilion bela diri tercengang. Setelah beberapa saat, dia tersenyum pahit, Tuan Muda Xia, memiliki ekspektasi yang tinggi itu bagus, tetapi jika Anda terlalu tinggi, Anda melampaui jangkauan Anda. Bab 86, menghilangkan masalah di masa depan selamanya. Kurung buka, koma. Ternyata Sekte Nebula tidak berinisiatif pergi ke Kadipaten untuk merekrut murid. Mereka hanya akan memilih yang berkinerja terbaik dari 10 cabang. Setiap cabang memiliki 10 pangkat seorang duke yang jenius. Lebih sulit daripada naik ke surga untuk menonjol dari mereka. Xia Qingchen saat ini hanya bisa dikatakan berada di puncak di kota Cloud yang sepi. Di seluruh Kadipaten Bunga Surgawi, dia bahkan mungkin tidak bisa masuk 10 besar, apalagi di 10 kadipaten yang diperintah oleh Istana Bela Diri Surgawi. Dia bahkan mungkin tidak akan bisa masuk 100 besar. Tidak mungkin untuk memasuki sekte tersebut. Apakah begitu? Xia Qingchen sedikit kecewa. Namun, masih ada harapan. Setelah memasuki Istana Surgawi jalur bela diri,
Penampilannya akan luar biasa dan dia akan memiliki kesempatan untuk diperhatikan oleh Sekte Nebula. Jadi, apakah Yu Qingyang ada di Sekte Nebula? Dengan bakat Yu Qingyang, wajar jika Sekte Nebula mendukungnya. Tidak, Master Pavilion bela diri menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Tahukah kamu kenapa dia disebut jenius terlarang? Petik 2. Kata, tabu, memiliki arti yang lebih dalam. Xia Qingchen merenung sejenak, mungkinkah dia bergabung dengan sekte musuh? Sekte Tebing Pedang. Petik 1. Tidak buruk. Pemimpin Pavilion bela diri memandangnya dengan persetujuan. Tindakan ini tidak berbeda dengan mengkhianati Sekte Nebula dan Istana Bela Diri Surgawi. Oleh karena itu, namanya tidak diperkenankan disebutkan di muka umum. Makanya dicap tabu. Sekte Tebing Pedang lebih kuat dari Sekte Nebula. Xia Qingchen bertanya. Pasti ada alasan pengkhianatan Yu Qingyang. Alasan yang paling mungkin adalah Sekte Tebing Pedang lebih kuat. Master Pavilion bela diri mengangguk. Ya. Di masa lalu, Sekte Tebing Pedang selalu lebih kuat dari Sekte Nebula. Kesenjangan antara kedua sekte semakin besar. Setelah memahami pembagian kekuasaan, Xia Qingchen akhirnya memiliki rencana kasar di dalam hatinya. Dia akan menuju ke ibu kota kekaisaran untuk berpartisipasi dalam pencarian naga sejati dan memasuki Istana Seni Bela Diri Surgawi. Kemudian, dia akan menggunakan Istana Surgawi sebagai batu loncatan untuk memasuki sekte utama, Sekte Nebula. Jika dia bisa berkultivasi di Sekte Nebula selama 2 tahun, Xia Qingchen memiliki kepercayaan diri untuk mengejar Yu Qingyang dan menyelesaikan perjanjian hidup dan mati. Kapal dagang ke ibu kota kekaisaran akan berangkat dalam 2 hari. Anda harus bersiap sesegera mungkin. Xia Qingchen mengangguk dan berdiri untuk mengucapkan selamat tinggal. Malam itu, bulan gelap dan angin kencang. Namun, Xia Manor bagian utara terang benderang. Di sudut luar Manor, Xia Sun memandangi Northern Xia Manor miliknya, matanya dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Istana itu berantakan, dan ada orang-orang yang berkelahi dan menghancurkan di mana-mana. Sejak Tuan Awan Merah Manor memutuskan semua hubungan dengan Xia Manor Utara, pendapatan semua pihak anjlok. Parahnya, mereka kemudian disangkut pautkan dengan para bandit dan diancam oleh berbagai pihak, sehingga merugikan mereka dalam jumlah besar. Namun, hal terakhir yang mematahkan punggung unta adalah bahwa Xia Manor di utara telah menarik perhatian Zhang Jinsong beberapa hari yang lalu dan membunuh orang-orang yang tidak bersalah, membuat marah manusia dan dewa. Setelah Zhang Jinsong dieksekusi, Xia Manor bagian utara menjadi musuh bersama seluruh kota. Terlepas dari apakah itu keluarga bangsawan bela diri, keluarga bangsawan Tuan Tanah, atau orang-orang dari dunia bawah, mereka semua menargetkan Xia Manor bagian utara. Berbagai bisnis mereka hancur, dan kreditur mereka datang untuk meminta hutang dan mulai merampok. Xia Manor bagian utara telah selesai sepenuhnya. Xia Manor bagian utara tidak lagi memiliki tempat tinggal di Cloud City yang sepi. Oleh karena itu, dia mengemasi tasnya dan membawa Xia Qilin dan Xia Chanliu jauh-jauh. Mereka bertiga tiba di dermaga dalam kegelapan. Xia Chanliu menatap lingkungan sekitar yang familiar saat air mata mengalir di wajahnya. Dosa macam apa yang telah saya lakukan? Tuan tua yang baik-baik saja telah jatuh ke titik terpaksa meninggalkan kampung halamannya. Jika dia diberi pilihan lain, dia pasti akan menghentikan tindakan Xia Sun. Sayangnya, tidak ada pertanyaan jika. Dia tidak pernah menghentikannya. Bahkan, dia telah memanjakannya. Tidak ada gunanya bicara lebih banyak, ayo pergi. Ayo temukan orang itu. Dengan adanya dia, kita tidak perlu khawatir Gunung Dong akan naik lagi. Xia Sun berkata dalam-dalam. Xia Qilin menganggukkan kepalanya dalam-dalam, matanya menunjukkan kebencian, apa hebatnya Xia Qingchen. Dia bukan apa-apa jika dibandingkan dengan orang itu. Jika kita tunduk padanya, Northern Xia Manor kita akan mampu meraih kejayaan sekali lagi. Pada saat itu, kami akan kembali dan membiarkan ayah dan anak itu mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Tiba-tiba, di malam yang sunyi, langkah kaki ringan terdengar. Xia Sun tiba-tiba menoleh dan melihat bayangan gelap di belakangnya. Seorang pemuda kurus dengan ekspresi dingin perlahan keluar dari bayang-bayang. Saat melihatnya, jantung Xia Sun berdetak kencang. Orang yang datang adalah Xia Qingchen. Di belakangnya ada seorang lelaki tua bungkuk. Apa yang kamu lakukan di sini? Xia Qilin berbicara dengan rasa bersalah, berharap Xia Qingchen tidak mendengar apa yang dia katakan sebelumnya. Tatapan Xia Qingchen dingin saat dia berbicara dengan santai, tentu saja aku di sini untuk mengantarmu pergi.
Xia Sun dan yang lainnya tidak bodoh. Bagaimana mungkin dia tidak mendengar arti dari, suruh aku pergi. Xia Qingchen, ayahmu sudah menyuruh kami pergi. Apa lagi yang kamu mau? Xia Qilin menatap lelaki tua bungkuk itu dengan sedikit ketakutan di matanya. Dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya, tapi dia memberinya perasaan yang sangat tidak nyaman. Xia Qingchen berbicara dengan tidak tergesa-gesa, ayah adalah ayah. Aku adalah aku. Dia mungkin membiarkan kalian pergi, tapi bukan berarti aku akan melepaskannya. Matanya tiba-tiba bersinar dengan niat membunuh yang tajam. Xia Yuan masih terlalu bertele-tele. Dia peduli dengan sisa ikatan keluarga dan melepaskan Xia Sun dan yang lainnya. Pada akhirnya, apakah mereka pernah bertobat? Apakah mereka membuka lembaran baru? Pernahkah mereka merasa bersyukur atas kebaikan dan kebaikannya? Tidak, yang mereka inginkan adalah dia dan Xia Yuan mati tanpa tempat pemakaman setelah Gunung Dongshan naik lagi. Tidak semua musuh pantas mati, tapi tidak semua musuh bisa dimaafkan. Elder Zhou, ayo kita kirim mereka berangkat. Penatua Zhou adalah kakek Zhou Suelin, dan dia juga merupakan ajudan terpercaya penguasa paviliun bela diri. Hari itu, ketika Xia Qingchen melepaskan Xia Sun dan yang lainnya, dia sudah melihat master paviliun bela diri itu. Yang terakhir mengerti secara diam-diam dan membiarkan mereka muncul ke permukaan, tetapi diam-diam memerintahkan Penatua Zhou untuk mengawasi mereka. Setelah mengetahui bahwa mereka akan melarikan diri, Penatua Zhou datang untuk memberitahu Xia Qingchen, itulah sebabnya kejadian ini terjadi. Xia Qingchen, kamu berani. Aku ingin bertemu ayahmu. Seluruh tubuh Xia Sun terasa dingin. Di matanya, Xia Qingchen dan Xia Yuan adalah dua orang yang sangat bertolak belakang. Yang satu sangat bertele-tele, sementara yang lain sangat dingin. Xia Qingchen dengan dingin tertawa di dalam hatinya. Dia masih punya wajah untuk melihat ayahnya. Bukankah dia hanya berpikir bahwa ketika Dongshan bangkit kembali, dia akan membuatnya mati tanpa tempat pemakaman. Itu sebabnya dia tidak mau memaafkan kelompok orang ini. Lakukan. Penatua Zhou menghela nafas, aku benar-benar tidak ingin mengotori tanganku. Tapi siapa yang meminta cucu perempuanku yang berharga untuk menyukaimu? Petik 1. Desahannya masih terbawa angin, tapi dia sudah sampai di antara ketiganya. Dengan 3 teriakan, mereka semua mati di tempat. Setelah melirik mayat itu, hati Xia Qingchen tidak berfluktuasi sama sekali. Terima kasih telah merawat tubuhnya, Penatua Zhou. Dia berbalik dan pergi. Hanya ada satu pertanyaan tersisa di benaknya. Xia Sun berkata bahwa dia ingin berlindung dengan seseorang. Siapa orang itu? Apakah karena orang itulah Xia Sun bisa mengundang sosok kuat seperti Zhang Jinsong ke kota Cloud sendirian? Tiba-tiba, Xia Qingchen mengerti, dan kilatan dingin muncul di matanya. Ternyata bukan hanya Paman Qin saja yang diatur oleh Yu Hualong. Bahkan keluarga Xia Sun terhasut untuk memberontak. Xia Qingchen tiba-tiba mengerti. Mengapa selama ini, Xia Sun tidak pernah memedulikan keluarganya dan selalu menindas Xia Manor di bagian selatan. Bagaimana dia bisa mengenal seseorang seperti Zhang Jinsong, yang begitu tinggi dan perkasa di Xia Manor Utara, tanpa alasan. Sekarang dia memikirkannya, itu hanya pengaturan Yu Hualong. Sekarang, mereka tidak bisa lagi tinggal di kota Cloud yang sendirian dan ingin berlindung pada naga bersayap. Sangat disayangkan mereka bertemu dengan Xia Qingchen yang kejam, itulah sebabnya mereka tidak berhasil. Yu Hualong, oh Yu Hualong, berapa banyak rencana cadangan yang kamu tinggalkan di kota Cloud yang sepi? Xia Qingchen bergumam pelan, matanya sedingin bintang di langit malam. Penatua Zhou menangani mayat-mayat di pantai dan mengikatnya ke batu. Aku benar-benar tidak ingin mengotori tanganku, desahnya sambil mengikatnya, tapi kamu tidak berguna untuk menguasai Yu Hualong. Ternyata Penatua Zhou juga diatur oleh Yu Hualong. Bahkan Master Paviliun Bela Diri tidak mengetahui hal ini. Bab 87, mengecewakan. Dia melemparkan ketiga mayat itu ke dalam kanal dan perlahan berdiri, menatap ke arah yang ditinggalkan Xia Qingchen. Matanya seperti nyala api yang tenang. Tuan Yu Hualong pernah mengatakan kepadaku bahwa jika pertumbuhan Xia Qingchen terlalu cepat, aku harus menghentikan jalur seni bela dirinya. Sepertinya aku akhirnya bisa dimanfaatkan. Penatua Zhou tertawa ringan dan pergi seperti angin. Ternyata Yu Hualong memberikan tugas yang berbeda kepada orang yang berbeda. Paman Qin mencoba meracuni Xia Yuan. Xia Sun menekan Xia Manor bagian selatan. Orang tua Zhou terus mengawasi Xia Qingchen. Jika dia biasa-biasa saja, dia akan mengabaikannya.
Jika kecepatan kultivasinya terlalu cepat, dia akan memutuskan jalur kultivasinya. Pengaturan tiga pihak memastikan tidak ada yang salah. Namun, dia tidak bisa melakukannya sekarang. Itu karena penguasa paviliun bela diri mengetahui bahwa dia bersama dengan Xia Qingchen. Jika sesuatu terjadi pada Xia Qingchen, dia akan menjadi tersangka terbesar. Oleh karena itu, dia menunggu kesempatan yang cocok. Hari berikutnya, di bidang pelatihan paviliun bela diri, hanya ada 3 orang di tribun. Salah satunya adalah Master Paviliun Bela Diri. Dari 2 lainnya, salah satunya adalah seorang pemuda tampan berusia 20 tahun. Dia mengenakan jubah Cina yang disulam dengan naga. Temperamennya anggun dan ekspresinya tenang. Namun, ada aura mulia yang tak terlukiskan dalam dirinya. 3 langkah di belakang pemuda itu, seorang pemuda dengan perawakan kuat berdiri tegak. Fitur wajahnya tegas, ekspresinya dingin, dan dia memegang pedang bulan dingin di tangannya. Tuan muda, silakan lihat, kata Master Paviliun Bela Diri sambil tersenyum. Ada rasa hormat yang tidak bisa disembunyikan dalam kata-katanya. Pemuda tampan itu tersenyum acuh tak acuh saat dia melihat ke tempat latihan. Kedua formasi persegi itu berjalan bersamaan. Setiap formasi persegi memiliki 150 orang. Pada formasi persegi pertama, 2 orang akan membentuk kelompok dan masing-masing akan menyerang boneka kayu yang ada di depannya. Formasi kotak kedua terdiri dari 3 orang dalam satu kelompok dan mereka menunggu di samping. Tuan muda yang berpakaian bagus memperhatikan dengan tenang beberapa saat sebelum bertanya, Meng Liang, bagaimana menurutmu? Pemuda berotot di belakangnya adalah Meng Liang. Kekuatan mereka tidak merata. Di antara 18 kota, mereka berada di urutan terbawah. Meng Liang memberikan penilaian yang sangat rendah. Tuan muda berpakaian bagus hanya tersenyum dan tidak berbicara. Latihan 2 formasi persegi itu berantakan. Mereka tidak dapat memahami apa yang sedang mereka latih. Tidak ada perdebatan atau latihan bersama. Mereka hanya menyerang boneka-boneka itu. Penguasa paviliun bela diri memasang ekspresi malu di wajahnya. Dia juga merasa sulit untuk memahaminya. Apakah ini hasil dari bimbingan Xia Qingchen? Sejujurnya, mereka tidak secantik pengawal kehormatan di Angkatan Darat. Saya telah mempermalukan diri saya sendiri di depan Tuan Muda. Master Paviliun Bela Diri sangat menyesal. Tuan muda yang berpakaian bagus itu berdiri perlahan. Paviliun Bela Diri Kota Lone Cloud masih jauh dari apa yang saya cari. Gandakan usaha Anda. Mendengar ini, Master Paviliun Bela Diri menghela nafas dalam diam. Ekspresinya dipenuhi penyesalan mendalam. Tuan muda di depannya adalah seorang bangsawan agung yang bisa membantu kota Cloud yang sendirian. Dia telah menggunakan prestasi Paviliun Bela Diri Kota Cloud dalam membasmi para bandit untuk mengundang orang mulia ini untuk datang ke kota Cloud yang sendirian. Dia berharap bisa membantu Paviliun Bela Diri Kota Cloud menjadi paviliun terkuat di antara 18 kota. Bangsawan ini menyarankan agar mereka terlebih dahulu melihat potensi Paviliun Bela Diri Kota Cloud yang sendirian. Oleh karena itu, mereka mengatur latihan. Sayangnya, hasil latihan tersebut sangat mengecewakan. Tidak mungkin mendapatkan kesempatan serupa di masa depan. Namun, pada saat ini, 2 formasi persegi berubah. Awalnya, masing-masing dari mereka akan menyerang secara individu. Saat ini, 2 orang di kelompok pertama berjabat tangan dan mengedarkan kibatin mereka untuk menyerang boneka itu bersama-sama. Indera Master Paviliun adalah yang paling tajam, dan dia segera menghentikan langkahnya, sedikit terkejut. Ketika kelompok kedua, ketiga, dan keempat menyerang satu demi satu, Master Paviliun akhirnya menyadari kelainan tersebut. Wajah lamanya berangsur-angsur digantikan oleh keterkejutan. Meng Liang juga menghentikan langkahnya, mengerutkan kening saat dia melihat latihan itu. Matanya berkedip karena ketidakpastian. Ketika tuan muda berpakaian mewah berjalan di depan mendengar Meng. Langkah kaki Liang terhenti, dia berbalik dan berkata, "Ada apa?" Meng Liang menunjuk ke formasi persegi yang menyerang dan berkata dengan ragu, "Ini agak aneh." "Oh." Tuan muda berpakaian bagus berjalan kembali dan fokus berlatih. "Apa yang aneh?" Meng Liang menunjuk ke arah Chen Junlong dan Wu Yanfei. "Jika saya ingat dengan benar, ketika mereka berdua bertarung sendirian sebelumnya, basis budidaya mereka hanya berada pada tingkat pancaran kelima dari tahap konstelasi kecil. Namun, sekarang setelah keduanya bergabung, kekuatan serangan yang mereka keluarkan sebenarnya telah mencapai tingkat pancaran ke-6 dari tahap konstelasi minor. Keduanya sama. Tampaknya setelah mereka berdua bergabung, kekuatan batin mereka menyatu.
Seni bela diri tuan muda yang berpakaian bagus tidaklah mendalam, tetapi dia tahu betul bahwa perpaduan kekuatan batin adalah sebuah fantasi. Kamu mungkin salah mengingatnya. Tuan muda berpakaian bagus itu terkekeh. Meng Liang tidak mengatakan apapun. Dia juga berharap dia salah mengingatnya, tapi ternyata tidak. Latihan formasi persegi pertama telah berakhir. Sekarang giliran formasi persegi kedua. Dalam kelompok yang terdiri dari 3 orang, mereka awalnya menyerang secara individu dengan tombak di tangan mereka, menyerang boneka. Setelah dia selesai mempraktekkannya satu persatu, mereka bertiga membentuk kelompok dan menyatukan tombak. Shen Jinghong, Qin Yun, dan Zhou Suelin membentuk sebuah kelompok. Mereka memegang tombak panjang mereka dan tiba-tiba mendorongnya ke depan. Dengan bunyi PU, boneka tersebut meledak di tempat. Kekuatan serangan ini adalah gabungan kekuatan ketiganya. Ia telah mencapai puncak lipatan ke-6 tingkat konstelasi tengah dan sedikit mendekati lipatan ke-7 tingkat konstelasi tengah. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika pemuda berpakaian mewah melihat perbedaan antara 1 orang dan 3 orang, matanya menyipit. Meng Liang tersentak, saya benar-benar telah mencapai perpaduan kekuatan batin. Orang-orang kuno telah mencoba menggabungkan kekuatan batin mereka berkali-kali, dan itu benar-benar muncul di depan mata mereka. Wajah tuan muda yang berpakaian bagus dipenuhi dengan keterkejutan, dan senyuman muncul di wajahnya. Mulai sekarang, paviliun bela diri kota Cloud yang sendirian akan berada di bawah yurisdiksiku. Shen Chongshan terkejut dan segera berlutut, terima kasih atas penghargaan Anda, tuan muda. Orang tua ini akan melakukan yang terbaik untuk menyampaikan kekhawatiran Anda. Petik 2. Hehe, tuan muda berpakaian bagus dengan mudah mendekatinya dan membantunya berdiri. Master Pavilion Shen telah menciptakan metode perpaduan kekuatan batin yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk kadipaten di Vinebloom kita. Saya sangat senang. Saat kita kembali ke ibu kota kekaisaran, aku pasti akan mengumumkannya kepada dunia dan membuatkan kuil untukmu. Munculnya metode memadukan kekuatan batin tidak diragukan lagi merupakan tonggak sejarah seni bela diri. Sebagai pendirinya, Shen Chongshan pasti akan dikenang dalam sejarah. Kejutan menyenangkan di wajah Master Pavilion Shen memudar, namun digantikan oleh sentuhan kepahitan. Tuan muda, bukan saya yang menciptakan teknik fusi. Itu adalah pakar lainnya. Oh, tuan muda yang berpakaian bagus itu sedikit terkejut. Di paviliun bela diri, adakah orang yang memiliki pencapaian seni bela diri lebih tinggi daripada Shen Chongshan? Baiklah, saya harus meminta Master Pavilion Shen untuk mengatur pertemuan antara saya dan ahlinya. Aku akan pergi ke keluarga Xia dulu. Tuan muda itu tersenyum, adikku sangat kuat. Dia bersikeras mengundangnya tetapi gagal. Saya sangat penasaran. Kakak putri Tianyin hanya bisa menjadi pangeran dari keluarga kerajaan. Jika itu masalahnya, tidak perlu pengaturannya nanti, Master Pavilion tersenyum. Mengapa? Tuan muda berpakaian bagus itu terkejut. Karena, senyuman bangga muncul di wajah Master Pavilion. Xia Qingchen yang ingin ditemui tuan muda adalah orang yang sama dengan ahli itu. Apakah kamu yakin kamu tidak salah? Tuan muda berpakaian bagus itu terkejut. Dia mengira bahwa master yang disebutkan Shen Chongshan adalah seorang Grandmaster seni bela diri yang sangat tua. Namun, konon Xia Qingchen masih muda, bukan? Orang tua ini tidak berani berbohong. 3 hari yang lalu, sayalah yang mengundang Tuan Muda Xia untuk membimbing kelompok siswa ini. Tuan muda yang berpakaian bagus itu tidak percaya. Seorang pemuda telah menciptakan metode untuk memadukan kekuatan batin. Meng Liang menggelengkan kepalanya sedikit, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Kalian orang-orang dari daerah kecil selalu suka mengarang berita nyata dan palsu untuk menarik perhatian. Ada banyak situasi serupa. Misalnya, favorit surga yang terlahir dengan kemampuan mengendalikan guntur dan kilat muncul di sebuah kota. Ketika keluarga kerajaan mengirim orang untuk menyelidiki, mereka menemukan bahwa semua ini hanyalah kebohongan. Tujuannya hanya untuk menarik perhatian dan memperkuat reputasi paviliun bela diri kota. Dia percaya bahwa hal yang sama terjadi pada Cloud City yang sendirian. Di mana suara rekomendasi Anda? Beri saya motivasi untuk melanjutkan jam keempat. Babak 88, aku memintamu tersesat. Pemuda itu telah menembus teknik fusi kekuatan batin yang bahkan seorang Grandmaster seni bela diri tidak dapat berhasil melakukannya. Tak disangka bahwa Cloud City yang sendirian berani menyombongkan gimik palsu itu. Mari kita berkunjung dulu, kata tuan muda yang berpakaian bagus itu perlahan setelah berpikir beberapa lama. Ditemani oleh Master Pavilion,
mereka berdua tiba di Xia Manor bagian selatan. Saat ini, Xia Qingchen sedang memeriksa barang bawaannya dan bersiap untuk berangkat keesokan paginya. Tuan Muda Xia, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah tamu dari ibu kota kekaisaran yang datang mengunjungi Anda, kata Master Pavilion bela diri sambil tersenyum. Ekspresi Xia Qingchen tenang saat dia melihat mereka berdua. Xia Qingchen dapat mengetahuinya dari ekspresi dan postur berdiri mereka. Pemuda yang berpakaian bagus adalah tuannya, dan pemuda yang tegas adalah pelayannya. Bagaimana aku harus memanggilmu? Xia Qingchen bertanya pada tuan muda dengan pakaian mewah. Kamu tidak layak menanyakan nama tuan mudaku, kata Meng Liang acuh tak acuh sambil memeluk pedang dinginnya. Dia sangat tidak senang dengan Xia Qingchen yang berusaha bersikap misterius. Meng Liang, jangan kasar. Saya Yunsu, dan merupakan kehormatan bagi saya untuk mengunjungi Anda, Tuan Xia, kata pria itu. Dia hanya menyebutkan nama depannya, bukan nama belakangnya. Oh, Tuan Muda Yunsu, ada apa? Xia Qingchen sibuk menghitung barang dan tidak punya waktu untuk mengobrol. Saya di sini untuk bertanya kepada Anda, Tuan Muda. Yunsu tersenyum, apakah Anda menciptakan metode mengintegrasikan kekuatan batin? Petik 2. Xia Qingchen sudah tahu bahwa dia akan ditanya tentang hal itu ketika dia menyampaikannya kepadanya. Ya, Xia Qingchen berbicara terus terang, tidak berencana menyembunyikan apapun. Setelah mendengar ini, tatapan Meng Liang saat dia melihat ke arah Xia Qingchen menjadi lebih menghina. Pertanyaan kedua, kata Yunsu sambil tersenyum, apa pendapat Tuan Xia tentang itu? Keluarga kerajaan dari Kadipaten Bunga Surgawi. Petik 2. Dia sangat penasaran apakah akan ada seseorang di dunia ini yang akan menolak ajakan saudari kerajaannya. Apa pendapat orang ini tentang keluarga kerajaan? Keluarga kerajaan. Saya tidak mengerti. Xia Qingchen tidak mau repot-repot memahami keluarga kerajaan dari sebuah kadipaten belaka. Dia berkata, seharusnya tidak ada sesuatu pun yang perlu diperhatikan. Wajah tuan muda yang berpakaian bagus itu membeku. Dia tidak pernah menyangka Xia Qingchen akan memberikan jawaban seperti itu. Apakah karena dia tidak peduli dengan dunia, atau dia terlalu liar? Tuan muda yang berpakaian bagus melirik Xia Qingchen dalam-dalam dan merasa kecewa. Penilaian saudari kerajaan terhadap orang-orang masih sedikit kurang. Dengan sikap congkak seperti itu, sulit mencapai hal-hal besar. Dia menarik kembali pikirannya untuk merekrut Xia Qingchen. Orang ini tidak layak untuk diperhatikan. Nada suaramu sangat besar. Meng Liang mencibir, kamu hanya seekor lalat capung. Namun, Anda berani memandang rendah matahari di langit. Anda benar-benar melebih-lebihkan diri sendiri. Ekspresi Xia Qingchen tenang, dan dia tidak repot-repot menjawab. Dia dengan tenang berkata, jika kalian berdua tidak punya hal lain untuk dikatakan, silakan pergi. Masih ada yang harus kulakukan. Biarlah jika mereka salah paham. Xia Qingchen tidak perlu peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya ketika dia melakukan sesuatu. Tuan muda yang berpakaian bagus itu berdiri dan menangkupkan tinjunya sambil tersenyum, kalau begitu aku tidak akan mengganggu Tuan Muda Xia lebih jauh lagi. Selamat tinggal. Meng Liang mendengus dalam hati. Orang ini melakukannya dengan mudah. Dia benar-benar tidak tahan dengan kepura-puraan Xia Qingchen yang tenang. Jika Tuan Muda tidak menghentikannya, dia akan menyerang dan mengungkap identitas palsu orang ini. Keduanya berbalik dan pergi. Saat itu, teriakan heboh terdengar dari halaman belakang. Tuan Chen, saya telah berhasil dalam kultivasi saya. Aku bisa pergi ke ibu kota kekaisaran bersamamu sekarang. Wajah Graji dipenuhi dengan kegembiraan saat ia melebarkan kukunya dan bergegas mendekat. Saat dia berlari, dia dengan cepat mengeksekusi keterampilan bela dirinya. Langkah pertama, anjing jahat menerkam kotoran. Gaya kedua, kotoran datang dari langit. Langkah ketiga, awan jatuh sial. Dia baru saja berlari ke kaki Xia Qingchen ketika dia dikirim terbang dengan sebuah tendangan. Baca lagi nama tekniknya. Pembuluh darah di keningnya berdenyut-denyut. Itu adalah teknik seni bela diri tipe gigi yang kuat, tapi dendam telah mengubah semua gerakannya menjadi se-T. Sungguh, seekor anjing tidak bisa mengubah kebiasaannya memakan kotoran. Jadi ternyata Xia Qingchen hendak menuju ke ibu kota kekaisaran, namun dia tidak mengungkapkan bahwa dia berniat pergi bersama mereka atas nama dendam. Graji cemas. Rasanya belum selesai mengolah teknik budidayanya dan sedang terburu-buru untuk mengolahnya. Di tengah keadaan darurat, pihaknya benar-benar berhasil mengolahnya hingga sempurna. Jadi,
dia tidak peduli jika ada orang lain di halaman, dia hanya memajangnya di tempat. Bagaimana keributan sebesar itu bisa disembunyikan dari tuan muda yang berpakaian bagus dan Meng Liang? Mereka berdua menoleh dan menatap kaget pada Graji yang menampilkan serangkaian teknik bela diri yang lengkap. Selanjutnya, dendam memiliki basis budidaya di lipatan keempat tahap konstelasi menengah. Hewan peliharaan iblis. Tuan muda yang berpakaian bagus itu terkejut. Dia tidak terkejut dengan hewan peliharaan iblis. Keluarga kekaisaran memiliki hewan peliharaan iblis singa api. Yang membuatnya penasaran adalah bahwa ia sebenarnya telah mencapai tingkat lipatan keempat dari tahap konstelasi tengah. Itu terlalu jarang terjadi. Mungkin hanya di istana seni bela diri surgawi saja terdapat hewan peliharaan iblis serupa. Tuan Chen, saya salah. Tolong bawa aku ke surga. Graji berguling-guling di tanah dan memohon. Apakah aku sudah bilang kalau aku tidak akan mengajakmu? Xia Qingchen bertanya dengan tenang. Ah, Tuan Chen, saya tahu Anda sangat mencintaiku. Graji memeluk kaki Xia Qingchen dan menciumnya lagi dan lagi, menyanjungnya hingga ekstrim. Tuan muda yang berpakaian bagus menghentikan langkahnya dan berseru, Tuan muda Xia sangat diberkati karena telah mengambil hewan peliharaan iblis yang begitu kuat. Saya sangat iri. Dia sepertinya memujinya, tapi dia sebenarnya mencoba menyelidiki latar belakang hewan peliharaan iblis itu. Berdasarkan pemahamannya, hewan peliharaan iblis sekuat itu seharusnya tidak muncul di kota Cloud yang sendirian. Tidak mungkin Xia Qingchen mendapatkannya dari jalur ilegal, bukan? Siapa yang mengambilnya? Anjing tuanmu dilatih secara pribadi oleh Tuan Chen. Graji memamerkan giginya pada tuan muda dengan pakaian mewah dan berkata dengan galak. Berlatih secara pribadi. Tuan muda berpakaian bagus itu tersenyum tetapi tidak mengatakan apapun. Siapa yang akan percaya itu? Pertumbuhan hewan peliharaan iblis memerlukan metode penanaman mental khusus, teknik budidaya, dan kecerdasan tingkat tinggi. Tidak mungkin bagi sebuah kadipaten untuk membudidayakan hewan peliharaan iblis, apalagi keluarga bangsawan kecil. Meng Liang benar-benar tidak tahan lagi, dia meninggikan suaranya, saya telah berkeliling dunia, tetapi ini adalah pertama kalinya saya melihat seseorang seperti Cloud City Anda sendiri, memuji orang lain tanpa dasar apapun. Tindakan kota Lone Cloud terlalu berlebihan. Tidak apa-apa jika dia menggunakan metode itu untuk memadukan kekuatan batinnya di kepala Xia Qingchen. Dia bahkan telah menyematkan kemampuan untuk memelihara hewan peliharaan iblis tingkat 4 di tahap konstelasi tengah pada Xia Qingchen. Dia tidak punya dasar dan menjadi bahan tertawaan. Orang ini telah berulang kali berbicara kasar, dan kesabaran Xia Qingchen terbatas. Dia berbicara kepada Master Pavilion bela diri, Master Pavilion, di masa depan, tolong jangan seenaknya membawa orang bodoh seperti itu ke kediaman saya. Saya tidak ingin menambah rasa jijik dan memengaruhi suasana hati saya. Master Pavilion bela diri hanya bisa berdiri diam di sana. Siapa yang kamu bilang bodoh? Mata Meng Liang dingin. Xia Qingchen dengan tenang meliriknya, enyahlah. Berhentilah mengganggu kedamaianku. Dia sudah memberi perintah untuk mengusirnya, namun orang ini tetap menolak melepaskannya. Dia akhirnya membuat marah Xia Qingchen. Aku sudah lama menoleransimu. Saya telah melihat terlalu banyak orang seperti Anda yang berpura-pura menjadi orang yang mendalam dan menarik perhatian. Mata Meng Liang dipenuhi dengan rasa jijik. Tapi ini pertama kalinya aku bertemu seseorang yang ceroboh sepertimu. Xia Qingchen sama sekali tidak mengerti apa yang dia katakan. Dia mengerutkan kening. Jika aku jadi kamu, aku akan segera keluar dari sini. Kesabarannya telah habis. Bagaimana jika aku tidak melakukannya? Meng Liang meletakkan tangannya, memegang pedang bulan yang dingin, dan menusukkannya ke tanah sambil mencibir. Dia ingin melihat apa yang bisa dilakukan Xia Qingchen sekarang karena dia berada dalam posisi yang sulit. Kalau begitu, silakan pergi. Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh. Dia menggunakan salah satu telapak tangannya untuk menyedot air dari kolam kecil di halaman. Air berputar di depan telapak tangannya dengan kecepatan tinggi. Saat dia mendorong telapak tangannya ke depan, puluhan ribu butiran air tersapu seperti badai. Dia ada sesuatu yang harus dilakukan beberapa hari ini, jadi dia akan mengganti bab yang hilang setiap pagi, siang, dan malam. Bab 89, Masalah datang dari mulut. Pada saat ini, jantung Meng Liang tiba-tiba melonjak, dan yang terjadi selanjutnya adalah keterkejutan. Dia buru-buru mengeluarkan pedang bulan dinginnya dan menggambar bayangan pedang di depan dadanya untuk memblokir butiran air. Namun, ketika makhluk abadi menanyakan arah,
seberapa kuat kekuatan Xia Qingchen jika dikombinasikan dengan basis budidayanya sendiri. Engah, engah, engah. Suara teredam yang padat terdengar terus-menerus. Bilah panjang di tangan Meng Liang tidak bisa lagi menghalangi tetesan air dan terbang keluar dari tangannya. Dia terlempar ke belakang oleh tetesan air yang tak terhitung jumlahnya sampai dia mencapai ambang pintu. Dia terhuyung dan terjatuh dari pintu, lalu berguling menuruni tangga. Untungnya, dia berada di tingkat ke-6 dari tahap konstelasi tengah, jadi dia tidak terluka parah. Namun tubuhnya masih mengeluarkan darah. Dia bangkit dengan susah payah dan memandang pemuda yang berdiri dengan tenang di pintu. Matanya dipenuhi kengerian yang tak ada habisnya. Dia adalah pakar muda terkuat ke-10 di Kadipaten. Dia sebenarnya telah dikalahkan oleh orang tak dikenal dalam satu gerakan. Jelas sekali bahwa pihak lain berbelas kasihan. Kalau tidak, dia tidak akan diusir dari Xia Manor, tetapi akan menjadi mayat dan meninggalkan Xia Manor. Pada saat ini, tidak ada lagi rasa jijik di matanya. Beberapa bahkan percaya bahwa semua yang mereka dengar tentang dia adalah benar. Murid tuan muda dengan pakaian mewah berkontraksi, dan dia menatap Xia Qingchen tanpa berkedip. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa saudara perempuannya, yang memiliki standar tinggi, tinggal di kediaman pria ini selama lebih dari sebulan untuk mengundangnya secara khusus. Itu karena dia adalah bakat langka. Master Pavilion bela diri menghela nafas tak berdaya. Tuan muda Xia telah mengalahkan Gongsun Wuji beberapa hari yang lalu. Apa? Murid tuan muda yang berpakaian bagus menyusut lagi. Gongsun Wuji, yang telah mengalahkan para elit pavilion bela diri di beberapa kota, juga telah dikalahkan oleh orang ini. Meng Liang tidak kalah secara tidak adil. Xia Qingchen memandang tuan muda dengan pakaian mewah, nadanya berubah dingin. Jangan datang lagi di masa depan. Suruh mereka pergi. Setelah dia selesai berbicara, dia menjentikkan lengan bajunya dan kembali ke kamarnya. Tuan muda yang berpakaian bagus kembali sadar dan segera menyusulnya. Dia meminta maaf, saya gagal mengenali kehebatan Anda. Mohon maafkan saya, Tuan muda Xia. Xia Qingchen bahkan tidak menoleh ke belakang dan berkata dengan acuh tak acuh, berkata, suruh tamu keluar. Setelah merasakan antipati Xia Qingchen, tuan muda itu merasa sangat menyesal. Perbuatan dia dan pelayannya sebelumnya memang telah menimbulkan rasa jijik pada orang tersebut. Jika mereka terus mengganggunya, itu hanya akan menghasilkan efek sebaliknya. Saya dengar Anda akan pergi ke ibu kota besok. Ini akan menjadi perjalanan yang panjang, dan mungkin berbahaya jika bepergian sendirian. Saya akan meninggalkan ini untuk Anda untuk melindungi diri Anda sendiri. Tuan muda dengan pakaian mewah mengeluarkan baju besi lembut seukuran telapak tangan. Jarum hitam beracun tertanam di baju besi lembut. Terlebih lagi, racunnya sangat kuat. Selama menempel di dada dan bagian vital lainnya, begitu musuh kuat mencoba membunuhnya, musuh tidak akan bisa lolos dari kematian. Tentu saja, setelah digunakan sekali, jarum racun akan kehilangan efeknya. Melihat Xia Qingchen tidak memperhatikannya, tuan muda meletakkan baju besi lembut di atas meja dan pergi sambil menghela nafas. Dia meninggalkan pintu. Tuan muda, saya dalam masalah. Meng Liang bangun, sangat khawatir. Dia tahu kalau mulutnya telah merusak rencana tuan muda. Cari pekerjaan setelah kita kembali ke ibu kota kekaisaran. Kamu tidak cocok mengikutiku, kata tuan muda dengan ekspresi tenang. Dia tidak marah, tapi dia telah memotong jalur Meng Liang dalam membantu keluarga kekaisaran. Meng Liang adalah adik laki-laki selirnya, yang berarti dia adalah saudara iparnya. Karena permintaan selir kekaisaran, dia membawa saudara iparnya dan membudidayakannya. Sayangnya, lumpur tidak dapat menahan tembok. Dia telah memperingatkan Meng Liang lebih dari sekali bahwa masalah datang dari mulut, dan dia tidak boleh menunjukkan emosinya di wajahnya dan tidak berbicara sembarangan. Namun, dia tidak mengambil hati. Kini, hal itu akhirnya menimbulkan bencana besar. Seorang jenius yang dikaruniai surga seperti Xia Qingchen tidak dapat ditemukan bahkan setelah mencari di Kadipaten beberapa kali. Sekali hilang, itu akan menjadi penyesalan seumur hidup. Oleh karena itu, tuan muda yang berpakaian bagus tidak dapat lagi mentolerirnya. Ekspresi Meng Liang menjadi gelap, matanya dipenuhi penyesalan. Kenapa dia harus bertindak begitu cepat? Jika dia tidak mengatakan apapun, semua ini tidak akan terjadi. Master Pavilion bela diri mengikuti dari belakang. Sejujurnya, dia cukup senang melihat ini. Sekarang kamu menyesalinya. Sungguh memuaskan. Pagi selanjutnya, di dermaga. Xia Qingchen berdiri di dek kapal dagang.
Di belakangnya ada Zhu Zijian, Shen Jinghong, Kaiyun, Zhou Suelin, dan Xing Liu. Keenam dari mereka mewakili paviliun bela diri kota Cloud dan menuju ke ibu kota kekaisaran untuk berpartisipasi dalam pencarian naga sejati. Di pantai, ayahnya, Master Kuil, Master Paviliun Bela Diri, dan banyak keluarga bela diri di kota mengirimnya pergi. King Chen, jangan memaksakan dirimu. Jika Anda tidak bisa melakukannya, kembalilah. Xia Yuan berbicara dengan suara yang dalam. Xia King Chen mengangguk. Ayah, tidak perlu mengkhawatirkanku. Jagalah kesehatan Anda dengan baik. Master Kuil dan Master Paviliun Bela Diri mengirimkan pesan satu demi satu. Dengan suara klakson, kapal dagang itu perlahan meninggalkan pantai dan langsung menuju ibu kota kekaisaran mengikuti arus. Saat fajar, kapal telah meninggalkan kota Cloud yang sepi dan memasuki kanal yang luas. Perjalanan ini akan memakan waktu setidaknya 1 bulan. Xia Qingchen berencana memanfaatkan waktu yang dimilikinya untuk berkultivasi ke tingkat ke-6 dari tahap konstelasi tengah. Pada saat yang sama, dia juga harus mengembangkan beberapa teknik bela diri terbarunya. Guru, apakah Anda punya waktu untuk membimbing kami? Shen Jinghong berkata penuh harap. Xia Qingchen merenung sejenak dan mengangguk sedikit. Rekor abadi yang melahap langit, yang akan dia kembangkan merupakan gangguan yang terlalu besar, jadi tidak cocok baginya untuk mengolahnya di kapal. Dia hanya bisa menemukan tempat yang tenang untuk bercocok tanam ketika kapal dagang berhenti di dermaga kota berikutnya. Oleh karena itu, dia masih bisa meluangkan waktu untuk membimbing mereka sekarang. Sekelompok orang langsung bersorak. Tentu saja, ini tidak termasuk Zhu Zijian. Bagaimana mungkin seseorang yang sombong seperti dia bersedia menurunkan pendiriannya dan meminta bimbingan Xia Qingchen? Xia Qingchen mengumpulkan Shen Jinghong dan 3 orang lainnya ke dalam kamarnya dan dengan sabar membimbing mereka. Beberapa hari kemudian, semua orang dalam kelompok memperoleh beberapa keuntungan. Mereka kembali ke kamar masing-masing untuk memahami atau mengolahnya di geladak. Pada hari ini, kapal dagang berlabuh. Xia Qingchen mengambil kesempatan ini untuk pergi ke darat dan mencari tempat terpencil untuk mulai berkultivasi secara diam-diam. Dia duduk bersila dengan tangan sedikit terbuka, seolah sedang memeluk langit dan bumi. Rekor abadi yang melahap langit. 99 meridian bela diri besar dan kecil di tubuhnya terbuka pada saat yang sama dan menyerap esensi Qi di sekitarnya. Untuk sesaat, semua esensi spiritual dalam radius 1 mil sepertinya dipanggil dan dikumpulkan di atas kepalanya, membentuk awan kabut tebal. Esensi Qi begitu padat hingga berubah menjadi kabut. Setelah itu, esensi Qi terus mengalir ke tubuhnya dari atas kepalanya. Esensi Qi dalam jumlah besar setara dengan seseorang yang menyerapnya selama sebulan. Dalam keadaan normal, tubuh seseorang tidak akan bisa diawetkan. Sebelum bisa diubah menjadi kekuatan batin, kelebihan esensi akan dikeluarkan melalui pernapasan atau melalui pori-pori. Namun, catatan abadi surga yang melahap sangat kuat karena esensi Qi yang masuk ke dalam tubuh sepenuhnya tersegel di dalam, dan hanya bisa masuk tetapi tidak bisa keluar. Dengan ini, tubuh akan memiliki esensi Qi dalam jumlah besar, dan kecepatan transformasi kekuatan batin dapat dibayangkan. Sehari berlalu, dan setelah dia selesai menyerap esensi Qi, kultivasi Xia Qingchen jelas meningkat. Jika dia berkultivasi selama 10 hari lagi dengan cara yang sama, dia pasti akan mampu menembus lipatan ke-6 dari tingkat konstelasi tengah. Pada senja, kapal dagang hendak berangkat. Xia Qingchen perlahan berdiri dan bersiap untuk kembali ke kapal. Tiba-tiba, Xia Qingchen samar-samar bisa merasakan cahaya tajam di lubuk hatinya. Siapa di sana? Dia bahkan tidak menoleh, dan hanya membuang 9 bunga plum. Sebuah ledakan lembut terdengar sebelum dimusnahkan. Xia Qingchen menoleh dan melihat seorang lelaki tua bungkuk perlahan berjalan keluar dari dalam hutan. Dia mengusap telapak tangan kirinya dan tersenyum parau. Ini baru beberapa hari, tetapi budidaya Tuan Muda Xia telah meningkat pesat. Bab 90, bertobat dan diselamatkan. Penatua Zhou. Mata Xia Qingchen menyipit. Orang yang baru saja tiba adalah kakek Zhou Suelin, salah satu wakil kepala paviliun bela diri kota Cloud, Tetua Zhou. Sebagai anggota paviliun bela diri kota Cloud, dia muncul di kota Pinghu, yang berjarak ratusan mil jauhnya. Selain itu, dia muncul saat dia berkultivasi sendirian. Xia Qingchen tidak merasa dia punya niat baik. Dalam sekejap, dia dalam keadaan siaga penuh. Penatua Zhou terkekeh, Anda memanggil saya Penatua Zhou benar-benar membuat saya merasa malu. Xia Qingchen mendapat rahmat dalam membimbing cucu kesayangannya. Namun,
dia ada di sini untuk menyakiti Xia Qingchen. Bagaimana mungkin dia tidak merasa malu? Biar ku tebak, Penatua Zhou juga salah satu anak buah Yu Hualong, bukan? Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh. Dia sudah lama berharap bahwa orang-orang yang ditanam Yu Hualong di kota Cloud yang sendirian mungkin bukan hanya Paman Qin dan Xia Manor bagian utara. Kemunculan Penatua Zhou tidak terduga, tetapi masuk akal. Mata Penatua Zhou tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang tajam saat dia berkata dengan suara serak, karena Tuan Muda Xia tahu segalanya, orang tua ini tidak akan membuatmu dalam ketegangan. Dia berhenti 10 kaki jauhnya. Dia menatap Xia Qingchen dengan tenang dan tenang, berkata tanpa daya, jika kamu terus berguling-guling di lumpur di dasar seperti sebelumnya, aku tidak akan mendatangimu. Tapi kamu, kenapa kamu berubah menjadi naga saat menghadapi angin, memaksaku untuk bergerak dan memotong jalur seni bela dirimu? Apakah dia bermaksud melumpuhkan meridian bela diri Xia Qingchen? Xia Qingchen tersenyum, senyumannya penuh dengan rasa jijik. Dia membuat perjanjian hidup dan mati, tapi dia tidak berani menghadapinya secara terbuka. Sebaliknya, dia terus mempersulit mereka. Ini sangat sejalan dengan gaya tercela Yu Hualong. Xia Qingchen, jangan salahkan orang tua ini karena kejam. Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena bereinkarnasi ke tubuh yang salah dan memilih musuh yang salah. Penatua Zhou perlahan melepaskan kekuatan batinnya. Kekuatan batin yang luar biasa pada tahap akhir tahap konstelasi utama menyapu dedaunan di sekitarnya. Karena kamu telah membimbing cucuku dengan baik, kamu harus memutuskan meridian bela dirimu sendiri. Kata Penatua Zhou dengan acuh tak acuh. Sejujurnya, dia sebenarnya sangat mengagumi dan menyukai Xia Qingchen. Ia bahkan berharap bisa memenuhi keinginan cucunya dan menjadi suaminya. Sayangnya, sulit untuk tidak mematuhi perintah. Ekspresi Xia Qingchen tenang, bertobat dan diselamatkan. Karena kamu tidak menyakitiku dan ayahku, aku bisa membiarkanmu melewati hari ini. Dengan kata lain, dia tidak mau memotong meridian bela dirinya sendiri. Mendengar ini, Tetua Zhou menghela nafas dan berkata dengan suara serak, mengapa kamu harus memaksa orang tua ini? Dia hanya bisa melakukannya sendiri. Begitu dia selesai berbicara, sosok lamanya berjalan seperti embusan angin. Sebelumnya, dia masih berjarak 100 kaki. Dalam sekejap mata, dia sudah berada setengah kaki dari Xia Qingchen. Jari telunjuknya dengan santai menunjuk ke arah dada Xia Qingchen. Tempat itu adalah pusat dari 9 meridian utama. Setelah dihancurkan, ke-9 meridian akan lumpuh, dan dia akan menjadi cacat yang tidak bisa mengolah seni bela diri. Sudah dekat, jarinya sudah ada di bajunya. Namun, saat dia hendak mengetuk, Tetua Zhou menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Karena Xia Qingchen tidak bergerak sama sekali. Orang biasa secara tidak sadar akan menolak dan mengambil tindakan dalam situasi darurat. Hanya ada satu situasi yang tidak akan terjadi, dan itu harus dipersiapkan. Namun, apakah persiapan, seorang pemuda dapat melakukan apa saja padanya, yang berada pada tahap akhir dari tahap konstelasi utama? Pemikiran singkat inilah yang pada akhirnya menyebabkan dia menepuk dada Xia Qingchen. Namun, pada saat dia menyentuhnya, sebelum kekuatan batinnya bahkan bisa memasuki dada lawannya, dia mendengar desahan lembut Xia Qingchen. Kemudian, dia merasakan sakit yang menusuk di ujung jarinya. Jantungnya berdetak kencang. Dia segera menarik jarinya dan segera mundur. Dia mengangkat jari telunjuknya dan melihat bekas darah hijau mengalir dari ujung jarinya. Terlebih lagi, warna hijau menyebar dari jari telunjuk ke telapak tangan, lengan, dan seluruh tubuhnya dalam waktu singkat. Zhou tua yang sangat tua langsung berubah menjadi monster berbentuk manusia berwarna hijau tua. Penatua Zhou bergumam pada dirinya sendiri dengan senyum pahit dan mencela diri sendiri, racun unik keluarga kerajaan Kadipaten, mata air berlumpur. Sehelai daun dari mata air berlumpur adalah racun paling mengerikan di Kadipaten Bunga Surgawi. Mereka yang terkena akan mati dalam 10 tarikan napas. Dan tidak ada penawarnya. Namun, hanya raja dan beberapa keturunan keluarga kerajaan yang bisa menggunakan racun ini. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia berpikir bahwa Xia Qingchen akan memilikinya. Tidak heran dia tidak bergerak. Itu karena dia tahu bahwa jari itu mengakhiri hidupnya. Tubuh Penatua Zhou mulai meleleh, seperti manusia yang terbuat dari lumpur di dalam air, secara bertahap berubah menjadi air berlumpur. Sama seperti nama racunnya, sehelai daun mata air berlumpur akan mengubah segalanya menjadi lumpur. Xia Qingchen menghela nafas. Saya sudah menyarankan Anda untuk kembali. Tapi kamu tidak mendengarkan.
Fitur wajah Elder Zhou sudah mulai mencair. Sebelum meninggal, dia tidak panik, juga tidak menangis kesakitan. Sebaliknya, dia sangat tenang. Bagaimanapun, dia adalah seorang Grandmaster seni bela diri. Bahkan dalam kematian, dia masih memiliki sikap seorang Grandmaster. Tuan Muda Xia, cucu perempuan saya tidak tahu apa-apa tentang hal ini, dan dia juga tidak mendapatkan manfaat apapun darinya. Saya harap Anda tidak mempersulitnya. Mengingat kekuatan Xia Qingchen dan kepercayaan Zhou Suelin kepadanya. Jika Xia Qingchen ingin membalas dendam pada Zhou Suelin, dia tidak akan bisa melarikan diri. Selain itu, Xia Qingchen adalah orang yang tegas dan kejam. Paman keduanya, sepupu, dan kakeknya semuanya telah dibunuh oleh tetua Zhou. Bagaimana mungkin penatua Zhou tidak mengkhawatirkan cucunya? Setiap ketidakadilan ada pelakunya, dan setiap hutang ada debiturnya. Saya, Xia, tidak pernah membunuh orang yang tidak bersalah tanpa alasan. Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh. Itu mungkin karena dia telah dengan tegas mengeksekusi para bandit dan seluruh keluarga Xia Manor di utara, meninggalkan kesan pada tetua Zhou bahwa dia kejam dan tidak berperasaan. Faktanya, secara perbandingan, Xia Qingchen seharusnya sangat toleran. Liu Yiyi, Zhou Suelin, dan bahkan Shen Jinghong. Mereka semua pernah berkata tidak sopan sebelumnya, tapi pernahkah Xia Qingchen melanjutkan masalah ini? Dia tidak melakukannya. Dia bahkan melepaskan dendam masa lalu mereka dan menerima permintaan nasihat mereka yang sederhana. Kekhawatiran penatua Zhou sama sekali tidak diperlukan. Kalau begitu, aku lega. Penatua Zhou tersenyum penuh terima kasih. Dengan tangannya yang meleleh, dia mengeluarkan bola bundar seukuran telur merpati dan melemparkannya keluar. Aku berjanji pada Yu Hualong tahun itu karena ini. Sekarang, aku memberikannya padamu. Penatua Zhou sudah begitu meleleh sehingga dia tidak lagi terlihat seperti manusia, dan suaranya juga menjadi teredam. Kamu ingin, hati-hati, ada satu orang lagi, itu. Dia tidak bisa menyelesaikan kata-katanya. Namun, Xia Qingchen sudah mengerti. Di Lone Cloud City, masih ada orang yang diatur oleh Yu Hualong yang belum terekspos. Dia ingin mengatakannya, tapi sayangnya, dia tidak punya kesempatan lagi. Menatap lelaki tua Zhou, yang telah berubah menjadi genangan air berlumpur, Xia Qingchen menghela nafas dan mengambil bola bundar dengan wajah tanpa ekspresi. Oh, jadi ini itemnya, tidak heran kamu tergoda. Xia Qingchen membungkusnya dengan kain lembut dan menyimpannya di lengan bajunya. Nilai barang ini bisa dikatakan tak ternilai harganya. Namun, hanya orang yang mengetahui seluk-beluknya yang dapat menggunakan bola bundar ini. Adapun Xia Qingchen, dia tentu saja termasuk di antara mereka yang mengetahuinya. Masih ada satu lagi. Setelah menjaga bola bundar, Xia Qingchen mengingat kata-kata lelaki tua Zhou sebelum dia meninggal. Matanya berkedip. Xia Qingchen tidak tahu siapa orang itu. Dia hanya tahu bahwa orang itu pasti akan mati. Ini karena dia telah memilih untuk menjadi musuh God King Dashless. Setelah berkemas, Xia Qingchen mengeluarkan baju besi lembut di dadanya. Jarum racun di atasnya semuanya redup. Pada akhirnya, aku masih berhutang budi pada pangeran itu.